Jadi saya ditanya oleh hakimnya, apa yang membuat kamu untuk meninggalkan kepercayaan kamu yang lama, begitu. Saya cerita, ya perjumpaan saya pribadi dengan Kristus itu. Terus dikatakan, ya pokoknya saya mendapat ceceran yang sama lah dengan di dalam keluarga juga sama begitu. Jadi kata-kata yang tidak sedap. Saya berkata begini, kalau dulu saya jahat, dulu hidup saya tidak benar, kalau dulu saya melakukan hal-hal yang maksiat, dan kalau sekarang saya bertemu dengan Kristus, saya menjadi orang yang berhenti daripada masalah-masalah dosa saya tadi, apakah itu perbuatan daripada setan? Jadi yang merubah saya itu karena saya mengalami pengalaman pribadi. Ya. Itu saja. Jadi sehingga hakim mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Ya saudaraku, penutupan gereja dan pembubaran ibadah orang Kristen telah merajalela. Namun hal ini tidak akan pernah mengurangi akan kuasa Tuhan, lawatan Tuhan bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, hingga pada akhirnya mereka mengalami pertobatan dan menjadi murtad, menjadi pengikut Kristus. Hal ini semakin membuat teman-teman kita dari agama seberang memberontak, dan hingga pada akhirnya mereka melakukan pembubaran gereja dan juga penutupan gereja dengan alasan tidak memiliki surat izin. Namun puji Tuhan, kuasa Tuhan sangat luar biasa sehingga hal tersebut terjadi, tetapi tidak pernah mengurangi atau tidak pernah membatasi akan umat-umatnya, dan mereka menjadi murtad mengikuti Yesus. Ya, seperti cuplikan video yang kita dengarkan bersama, dan tanpa berbasa-basi mari kita tonton video selengkapnya sampai selesai. Silahkan. Baik, hari ini kita kedatangan narasumber kesaksian murtadin, yaitu Bapak Muhammad Qasim. Beliau adalah putra daerah Sunda ya, yang dimenangkan Tuhan gitu ya, belum lama ini. Nah, puji Tuhan, beliau juga sudah dibaptis ya sebagai anak Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyimak jalan kisah beliau, bagaimana beliau bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya ya. Lalu live kali ini itu disertai langsung, disiarkan langsung juga di beberapa channel ya. Ada WAFM Apologetics, ada juga God is the Lord, ada Sang Penggugat, ada Bram Manaha, ada Kahal Lidara Rewawa, ada Malikil Amalak, ada channel Anachronism, ada channel Warane, ada Benedictus Ictus, Pendalaman Alkitab, Liglo Apologetics, dan Buah Sulung. Lalu ada channel Ferdinand Wardana, Why Not Petra, Tentara Kristus, dan King Alexander. 16 channel ini langsung ikut serta melive-kan acara malam ini ya. Jadi buat rekan-rekan yang mau langsung nonton, bisa dipilih channel-channel yang barusan saya sampaikan ya. Baik, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita serahkan kepada Tuhan supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang hidup dari zaman dulu hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Dan hidup-Mu itu Tuhan bisa kami rasakan di dalam kehidupan kami sehari-hari hingga saat ini Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang boleh Kau berikan kepada kami hingga sampai hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mengadakan acara kesaksian murtadin malam ini Tuhan Yesus. Kami mau undang Engkau ya Bapa untuk ambil alih acara ini Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami Tuhan Yesus, urapi Bapak Muhammad Qasim, urapi Bray Angel selaku moderator. Begitu juga operator-operator kami Tuhan Yesus, Bang Kodek, Bang Trinity, ada Benedictus Tuhan, ada Bu Heni, dan semuanya Tuhan Yesus yang berperan dalam acara ini Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus. Kami siap memulai acara ini ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.
Baik, langsung aja kita sapa. Selamat malam, Shalom, Bapak Muhammad Qasim. Waduh, cek sound. Shalom alaihim. Shalom. Ya, sehat Pak? Puji Tuhan, panggil Qasim aja sih Pak, jangan bapak-bapak. Ya, supaya berwibawa Pak. Iya, lebih formal gitulah Pak, biar lebih kemudah-mudahan gitulah Pak. Atau AA aja, AA. Boleh biasanya sih orang manggil kakang. Oh, Akang ya, Akang. Baik, Akang Iya. Qasim. Oke, Ya, ini siap. kami sudah menanti-nantikan karena iklannya ini sudah ditayangkan dari pagi ya. Iya. Saya sendiri penasaran gitu, apa sih sebenarnya ini yang terjadi dengan Akang Qasim dalam perjalanan proses untuk menuju diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Baik, tanpa menunggu waktu lama lagi, kami persilakan Akang Qasim untuk menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Bapak. Silakan. Ya, shalom alaihim bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya masih nama lama, nama saya Muhammad Qasim, saya asli suku Sunda asli ya, Usa, orang Sunda asli. Saya bertobat tahun 2014, di acara KKR itulah saya ditangkap Tuhan. Disitulah saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya sampai saat ini, saya tetap setia melayani Tuhan, dan saya juga sampai saat ini, detik ini saya melayani. Sekitar tahun 2014 itu, 2013 saya kerja, dulu saya kerja lumayan dengan gaji lumayan lah ya. Awalnya itu saya kerja, terus saya pindah kos, tiba-tiba teman saya bilang gini, Kang Qasim lagi ngapain? Saya bilang, saya lagi bikin CV, saya mau ngelamar. Waktu itu saya tinggal di Jakarta Barat. Saya bilang gini, teman saya bilang, ayo Kang kita jalan-jalan. Enggak, saya lagi bikin CV gitu kan. Nah, saya habis finish kontrak, ya kan, lumayan lama saya kerja, hampir 13 tahun kerja, dari tahun 2000 sampai 2013. Akhir saya finish kontrak itu kan karena saya bukan karyawan permanen, tapi saya karyawan outsourcing gitu kan. Nah, udah gitu teman saya habis sholat maghrib, sholat isya. Teman bilang gini, Kang kita jalan-jalan yuk, ini kan malam minggu, masa katanya ngendok terus, ngerem terus, katanya gitu kan. Beliau ini sampai saat ini kita jadi musuhan lah ya, dalam arti kita udah gak bersahabat lagi, tapi tetap saya sapa gitu kan melalui WA, walaupun WA saya diblok dibuka, tapi tetap saya mengasihi dia. Satu kampung juga dengan saya, malah beliau itu agamanya lebih jago lah ya, dibilang guru ngaji ya, emang ngajinya juga jago banget gitu ya. Beliau juga sudah diinjilin sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ya, yang disebut Abi, sama almarhum Junaidi Salat juga sudah diinjilin, sama Pak Haris Sunarvo juga sudah diinjilin. Kita ketemu waktu itu di restoran Gajah Mada Plaza Jakarta bersama istrinya Bapak Saifuddin. Nah, dia bilang gini, ke saya waktu itu bilang, yuk Kang katanya kita keliling-keliling kemana. Saya bilang saya mau fokus lah ya gitu kan, mau bikin lamaran gitu kan. Dia bilang udahlah besok lagi, kan hari Minggu besok katanya masih ada waktu. Oke gitu, jalan tuh ceritanya. Ada acara Pray for Jakarta. Teman saya bilang gini, ada tablik akbar nih. Saya bilang ngawur, tablik akbar. Ini acara orang Kristen. Waktu itu saya emang sangat benci dengan orang Kristen, dan saya pokoknya benci banget dengan orang-orang Chinese, Batak, Manado lah ya. 3 kultur itulah yang saya paling gak suka. Karena menurut saya agama Kristen itu kafir gitu kan. Karena inna dina indalohil Islam gitu kan. Agama yang diridhoi itu hanya agama Islam gitu. Waktu itu gitu ya, ketika saya belum mengerti tentang kekristenan, dan saya juga waktu itu belum mengerti tentang dunia Kristen gitu kan, seperti apa gitu. Nah, teman saya bilang ayo masuk gitu kan. Ada acara itu ramai lah gitu kan. Panggungnya juga spektakuler gitu kan, seperti kayak konser idol gitu kan ya. Nah, masuklah walaupun dengan rasa deg-degan, takut gitu kan, keringat juga ngucur gitu ya, ngucur lah pokoknya kayak batu-batu kecil gitu, udah rasa takut, pokoknya udah meliputi dengan khawatir gitu.
Nah, teman saya bilang masuk, saya duduk lah. Teman saya bilang, "Hayo," saya bilang. "No," saya bilang, ada polisi, ada tentara, ya kan, ada security. Perasaan itu ngelihat ke arah saya, padahal itu menurut perasaan saya gitu. Tapi enggak sih, enggak ngelihat. Masa kan di situ banyak orang, ya kan, ribuan orang lah, mungkin sekitar 30 ribuan orang karena itu acara KKR, ya kan, doa untuk Jakarta gitu kan. Teman saya bilang tablik akbar. "Bukan, ini acara orang Kristen," saya bilang gitu kan. "Hayo pulang." "Enggak," dia bilang gitu kan. Ya udah, akhirnya dengan rasa takut saya duduk di bangku, ya kan, di bangku kursi itulah. Di acara KKR itu kan banyak kursi gitu kan. Ya udah, ada yang chat di Sundanya. Nah, saya bilang gini, "Mau ngapain kita kesini?" gitu kan. Terus dia bilang gini, "Ayo kita dengerin aja," gitu kan. "Enggak saya takut," itu kan. Keringat saya udah ngalir lah, pokoknya ngalir deras gitu kan. Banyak banget gitu kan. Nah, si sarung saya iketin ke dalam baju gitu kan. Peci saya kantongin gitu kan. Terus teman saya bilang gini, "Biasa aja, udah nggak usah takut," gitu kan. Namanya saya seumur-umur gitu kan, nggak pernah ke acara begituan gitu kan. Ya kalau misalkan ke tablik akbar kayak di Senayan gitu ya, Istora Senayan itu udah sering gitu masuk. Tapi ke acara itu belum pernah seumur-umur gitu kan. Baru kali itu, nah ketika ada Pak Pendeta nyanyi, saya dimenangkan oleh lagu Besar Anugerahmu. Makanya itu lagu favorit saya sampai saat ini. Saya kalau mau doa, mau apa, selalu saya bawa doa, bawa pujian itu. Karena lagu itulah yang menjamah saya gitu. Tuhan menjamah saya melalui pujian itu. Nah, pas ada Pak Pendeta nyanyi ya, suaranya bagus banget, powerful gitu kan. Mirip-mirip suaranya lagu Biliar Country, tapi masih bagus lah ya. Gembala itu masih bagus banget, suaranya keren lah gitu kan. Saya bilang itu termasuk keren karena emang beliau itu talentnya di situ gitu kan, di pujian gitu kan. Ketika beliau menyanyikan lagu Besar Anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasihmu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerahmu. Selama 3 kali itu ya, sebanyak 3 kali itu beliau menyanyikan itu, tiba-tiba muncullah ya, itu sangat jelas ya. Makanya saya jujur nggak layak kalau menurut saya nggak layak. Harusnya teman saya yang melihat gitu kan ya, melihat Tuhan Yesus itu sendiri gitu kan. Di situ kan banyak juga ribuan orang, manusia lah, 30 ribuan orang lah, pokoknya acara itu kan acara pray for, doa untuk Jakarta gitu kan. Banyak ya, terdominasi dari berbagai gereja gitu. Saya bilang gini, pas Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Itu Tuhan Yesus menampakkan diri, tapi wajahnya nggak kelihatannya, tingginya 3 meter. Makanya saya bilang gini, saya tuh nggak pantas ya, nggak layak. Siapa sih saya? Saya dulu paling benci dengan orang Kristen. Terlebih-lebih lagi tuh di kantor saya dulu tuh ada orang Katolik ya, ada orang Katolik, ada orang Manado itu kan, Manado ya, Batak gitu kan di kantor saya itu. Saya nggak suka gitu kan, apalagi kalau mereka udah makan, berdoa saya tumpahin gitu. Betapa jahatnya waktu itu saya. Ya, saya bilang gini sama teman saya bilang, "Ayo pulang, nanti dulu," saya bilang gitu kan. Saya menikmati dengan pujian itu. Pak Pendeta nyanyi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Tuhan itu menampakkan ke saya, melambai-lambaikan tangannya ya. Itu jelas banget ya, Pak Bray, itu jelas banget, sangat jelas sekali. Nah, tapi wajahnya nggak kelihatan, cuma rambutnya ya terang gitu kan, dari ujung kaki sampai ujung kepala itu kayak sepatu pakai sepatu tali-tali gitu ya, kayak sepatu naik kuda gitu ya. Itu jelas sekali gitu kan ya, tapi wajahnya nggak kelihatan. Saya bilang sama teman, "Kamu lihat ya?" "Enggak, saya ngeliat apa-apa." Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Di sampingnya ada sinar 6 warna terang, sangat terang. Beda dengan lampu, istilahnya lampu neon ya, lampu bolham. Itu nggak ada apa-apanya, itu terangnya benar-benar terang banget. Bukan karena lampu di situ acara lampu istilahnya lagi nyanyi pujian, bukan. Itu benar-benar terang, sangat terang banget. Nah, udah begitu teman saya bilang gini, "Ayo pulang, tar dulu," saya bilang. Saya menikmati dengan pujian itu. Saya langsung mikir begini, kok ini enak banget lagu ya, saya bilang. Ini kok lagu enak banget ya, saya bilang. Kok ini lagu enak banget, saya bilang gitu kan.
kok ini lagu enak banget, menyentuh banget. Maaf, dulu saya waktu di Muslim ya, ada selawat Badar ya, selawat Narwiyah, selawat Badar gitu kan. Ada selawat Narwiyah bilang gini, Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah wa kulli mujahidilillah di ahlil badri ya Allah. Saya nggak ngerti dong artinya. Kalau ini mah langsung masuk ke pikiran saya gitu, langsung zlep ke otak saya gitu masuk. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Saya bilang apa ya maksudnya ini? Itu saya mendengarkan lagu itu dengan alunan yang nikmat banget gitu kan. Pak Pendeta itu lagunya bagus banget, suaranya keren lah gitu ya. Saya bertobat dulu di GPPK CWS ya, Gereja Pelayanan Pantekosta Karismatik ya. CWS itu Charismatic Worship Service, berada di sini, berada di daerah Cengkareng gitu ya. Saya bilang gini, kok ini lagu enak. Kalau waktu itu saya kepikiran, handphone saya Pak Bray ya, bapak-bapak yang ada di Zoom ini, nggak kepikiran. Kalau saya waktu itu kepikiran, kalau itu benar-benar, kalau misalkan waktu itu saya kepikiran, Tuhannya itu saya foto. Karena saya waktu itu bawa handphone Galaxy Note Samsung. Waktu itu kan karena saya selalu ganti handphone dulu itu kan, kalau kerja saya ganti gitu 4 bulan 3 bulan saya ganti, karena kan dulu dengan lumayan gaji lumayan besar gitulah ya. Kalau sekarang saya nggak kerja, cuma freelance ya. Saya sekarang cuma hanya freelance dan saya pelayanan gitu ya. Ya jujur saya juga nggak berharap mendapatkan PK ataupun apa gitu, enggak, itu di luar pikiran saya. Yang itu berkat udah diatur Tuhan gitu. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya kelaparan ataupun kesusahan. Saya percaya karena saya dipilih sama Tuhan gitu. Nah, Pak Pendeta nyanyi lagi, semakin hari semakin bertambah gitu kan. Bless hilang tuh, si lampu juga, si sinar juga hilang. Pak Pendeta begini, berdoa, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan katanya gitu kan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan gitu kan. Kami bersyukur katanya gitu kan. Itu yang menyentuh pikiran saya, yang menyentuh masuk ke hati saya. Saya bersyukur. Saya bilang enak banget ya dengan kata-kata bersyukur. Dulu maaf, lagi di Muslim saya cuma bilang alhamdulillah ya Allah, terima kasih gitu kan ya. Tabarakallah gitu aja udah gitu kan, nggak ngerti gitu kan. Tapi ya sekarang sih udah ngerti, paham gitu kan. Nah, Pak Pendeta langsung, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, acara berjalan dengan baik. Dari hari kemarin, itu kan acara 2 hari, Reform Jakarta itu 2 hari. Dari hari kemarin sampai hari ini, saya mikir gitu kan, saya merenungin gitu kan, dengan doa, dengan pujian itu ya Pak Bray gitu kan, Bu Heni gitu kan. Saya bilang, kok enak banget ya, saya bilang. Saya nggak seperti biasanya gitu kan. Teman saya bilang, hai pulang gitu kan. Saya bilang, tar dulu, saya bilang, saya nggak mau pulang dulu, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau pulang dulu, saya bilang, saya mau ini dulu gitu kan. Saya tiba-tiba tuh kayak didorong, bukan kayak, saya didorong, suruh naik ke atas panggung gitu kan. Di belakang suara itu ada suara di belakang, kamu naik ke atas panggung. Itu kan panggung spektakuler. Sampai saat ini pun kalau misalkan ada Freeport Jakarta itu ditampilkan gitu ya, suka ditampilkan video-videonya yang bekas itu gitu kan, acara-acara, karena itu kan dokumentasi gitu ya. Nah, udah gitu saya naik ke atas panggung, saya cari, Pak yang tadi nyanyi itu siapa ya, kemana ya? Oh udah pulang katanya. Kenapa? Dek kata gitu kan. Kebetulan waktu itu beliau wakil gembalanya saya gitu, dan baptis saya juga gitu. Dia bilang, ada apa ya? Enggak, tadi saya melihat sesosok orang tinggi besar, ada sinar 6 warna, dia memanggil-manggil saya gitu kan, melambai-lambaikan tangannya ke saya bilang gitu. Oh, dia bilang udah pulang gitu kan. Ya udah, pikir saya biasa aja gitu kan. Pikir saya udahlah, saya bilang biasa aja gitu. Akhirnya saya turun, teman saya bilang, kamu ini gelo banget sih, orang Sunda bilang gelo gitu kan ya. Kamu nih ngapain sih naik-naik ke atas panggung, nanti kamu dikira ini teroris kamu naik ke atas panggung. Saya bilang, gimana mau dikira teroris? Saya bilang orang sarung aja dimasukin. Terus saya bilang gini, kamu sih tadi ngajak seksi nih, ngapain juga gitu kan. Kamu tadi diajak pulang sama saya nggak mau, sekarang kamu katanya ngajak pulang katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya tuh turun ya kan, udah turun gitu, tanya ada orang Flores rambutnya keriting-keriting, Bu mau tanya dong, yang tadi itu nyanyi siapa ya? Aku nggak kenal katanya gitu kan. Nah udah gitu saya dikasih brosur di atas dia brosur itu kan ada tulisan ya, di atas itu ada Pendeta Tarsim
Roy Setiawan, Lili Dewi, Pendeta Liu Ciucin, Asin Sodikin. Hati nggak bisa bohong, kalau mulut masih bisa bohong ya, bapak-bapak, Pak Steven, Bu Heni, Pak Bray di sini ya, Pak Trinitel gitu kan. Itu kalau mulut kita masih bisa bohong, tapi hati itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Terus teman saya, "Hari lu pulang." Yaudah pulang, saya yang gantian gitu kan kita. Dia bilang, "Udah, saya aja yang bawa motor," gitu kan. Yaudah saya nggak bawa motor, dia yang bawa motor. Ya gitu, saya bilang gini, selama di jalan itu saya ngerenung, siapa yang saya tadi lihat? Saya nggak ngerti kalau itu Tuhan Yesus gitu kan. Kalau dulu kan taunya Isa Al-Masih gitu. Saya bilang gini, siapa yang tadi saya lihat ya? Terus saya ngerenung selama di jalan itu sampai pulang kosan, sampai ke kosan pulang, ya kan. Di jalan itu saya ngerenung gitu. Masuklah ke kamar, saya kan di kos sendiri gitu kan di Jakarta Barat gitu. Nah udah gitu saya ngerenung, ketika saya mau cuci muka, setiap mau tidur kan pasti sampai sekarang pun tradisi itu saya masih pakai gitu ya, cuci muka, cuci kaki gitu kan. Apalagi sekarang kan musim pandemi gini gitu kan, kita harus bersih gitu, tidur juga nggak boleh kotor gitu kan. Karena an-nadhafatu minal iman, pikir waktu itu, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman gitu kan. Waktu itu gitu kan. Nah udah gitu biasalah saya masih sholat tahajud, sholat subuh gitu kan. Waktu itu saya sholat tahajud, sholat subuh itulah setiap hari Minggu kita pasti lari ke Monas sama teman-teman saya ini yang 5 orang ini. Ada berapa orang, 5 orang itu, "Kang Kosim," katanya, "ayo saya udah di terminal nih, di Kalideres, di halte busway." Dia bilang, "Oh iya dah tunggu." Ya kan saya deket gitu kan di belakang. Udah waktu itu masih pakai kartu, belum kayak masih pakai uang cash ya bayarnya ya. Belum seperti dulu gitu. Saya bilang gini, nyampe lah di Monas. Di Monas itu lari gitu kan. Saya udah lari-lari, udah keliling-keliling sebanyak 13 kali. Duduk saya. Duduk ya kan. Udah duduk, saya duduk gitu kan. "Mbak," saya bilang, "beli air dong," gitu kan. Ya udah lagi duduk beli air. Iya, semalamnya itu saya udah miss call yang namanya di brosur itu. Maaf kelangkah itu kelupaan. Saya malamnya itu sempat telepon. Suara bilang gini, jangan telepon, udah malam. Dia udah tidur gitu kan, udah tidur tuh. Nah, di Monas itulah Pak Bray, Bu Eni, itu luar biasa menurut saya. Hari itu hari yang spesial buat saya, dan hari itu adalah hari yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Saya waktu itu lagi minum, udah berhenti kan lari pagi itu di Monas. Ada telepon masuk. "Assalamualaikum," saya bilang gitu kan. Terus Pak Pendeta itu, Pak Asin, saya nggak tahu kalau itu pendeta gitu. Pikir saya orang Muslim gitu kan. "Shalom," dia bilang. "Oh shalom," saya bilang. Saya nggak ngerti kan kalau itu shalom itu sama kayak assalamualaikum gitu. "Iya Pak," saya bilang, "maaf." Dia bilang gini, "Semalam ada yang telepon saya. Ini siapa ya?" "Oh iya Pak, saya Kosim Pak." Saya bilang, "Saya dari saya nama saya Muhammad Kosim gitu kan. Saya tinggal di Kalideres belakang terminal gitu kan. Tapi saya asli dari daerah gitu kan, dari Banten gitu kan." "Oh iya, ada apa ya?" kata gitu. "Pak, maaf, semalam Bapak yang nyanyi itu bukan di acara yang rame-rame. Maksudnya KKR ya?" katanya. "Iya Pak, itu yang semalam rame-rame itu Bapak yang nyanyi bukan?" "Oh iya, kenapa?" "Pak, semalam saya ngelihat waktu Bapak nyanyi, ngelihat sesosok tinggi besar, tingginya itu 3 meteran gitu ya," saya bilang. Terus dia melempar-lemparkan tangan ke saya, terus ada sinar 6 warna. Oh, dia bilang gini, langsung bilang gini, "Ya udah kamu datang aja ke GPPK CWS. Blok A16 nomor 16," katanya, "di Taman Palem," gitu kan. Ya saya sebut aja lah Taman Palem karena sekarang gereja udah pindah gitu kan. Nah, dia bilang gini, "Ya udah kamu datang aja," gitu kan. Ya udah saya bukan egois, bukan istilahnya saya nggak mementingkan temen, karena dia bilang, "Saya tunggu kamu jam 10," katanya kan, karena gereja kan waktu itu ibadah jam 10. Saya nggak tahu gitu kan, nggak beda kayak masjid lah gitu kan. Kalau kita kan masjid on time gitu kan ya. Kalau masjid kan on time, kalau kayak kalau misalnya sholat dohor gitu kan, saya sholat asar gitu kan on time. Kalau jam 4, kalau jam 12 jam 12 gitu kan, kayak sholat maghrib jam 7 jam 6 gitu kan. Nah kalau di gereja kan juga sama, itu gereja beliau itu emang on time banget gitu kan, jam 10. Saya dari Monas itu jam 9 lewat 15 menit ya kan. Saya lari ngebut, pikir saya
nyampe lah pikir gitu kan. Ternyata saya nyampe Gambir, saya kan dari Monas lari itu. Pikir saya keburu gitu kan. Dia bilang, saya ingat tuh suara kayak terngiang-ngiang, kamu saya tunggu jam 10, kamu saya tunggu jam 10. Itu suara, ya kan. Nah udah saya lari tuh ke Gambir, halte busway itu kan halte Transjakarta. Ya, kalau misalkan itu kan kalau Jakarta itu kan walaupun hari Minggu, hari biasa pun biasanya kan macet ya, bapak-bapak yang ada di Zoom ini. Saya hari itu dibuat istimewa sama Tuhan. Kenapa saya bilang istimewa? Saya itu naik busway. Biasanya kan kalau orang naik busway itu kan ngantri ya, antri dan macet. Hari itu nggak macet dan nggak antri. Naik busway kayak terbang, set, gitu kan. Biasanya kan lewat Istiqlal, lewat Pecenongan, ya kan, lewat Juanda, ada lewat Istiqlal, Juanda, Pecenongan, Harmoni. Ini enggak, kayak langsung bablas kali deras gitu. Di dalam busway itu cuma ada naik busway sama driver. Saya bilang, kok cepet ya, ini tumben gitu. Saya sampai dalam hati itu kok kayak terbang gitu kan. Nah, sampailah di terminal Kalideres. Saya lari, dia bilang kamu harus sampai jam 10. Nah, nyampe lah Kalideres itu jam setengah 10 lewat 5 menit. Saya lari, saya mandi, gedebak-gedebuk, pokoknya saya mandi lah. Saya tiba-tiba tuh pakai baju rapi, aneh. Yang anehnya saya pakai baju rapi, ya, pakai baju rapi. Saya pakai sepatu. Biasanya kan saya pakai sendal. Kalau dulu kan terkenalnya kan sendal Ardiles gitu kan, sendal Ando gitu kan ya. Di mall-mall itu kan banyak sendal itu kan, saya sukanya sendal gitu. Biasanya itu kan seperti itu gitu. Tapi hari itu saya pakai sepatu, ya kan, pakai baju. Saya pakai baju double gitu, kaos gitu kan. Orang-orang kayak baju-baju inilah anak-anak band gitu kan. Saya pakai baju tangan panjang dilipat, digulung gitu kan ya. Terus saya pakai dalamannya gitu, kaos gitu kan. Emang saya seperti itu sampai saat ini juga seperti itu gitu kan. Nah, saya mandi selesai pakai sepatu, saya lari ke belakang terminal. Pak, tahu nggak alamat ini? Kasih pendeta itu kan kasih alamat. Pak, ke Taman Palem berapa? Dia bilang waktu itu belum ada Grab ya, masih ada Opang ya, ojek pangkalan. Pak, kalau mau ke Taman Palem berapa ya Pak? Dia bilang 25.000. Saya biasanya nawar, kalau naik ojek itu kan kalau dulu nawar ya. Tapi sekarang sih enggak kan, karena kan udah ada Gojek, Grab gitu kan, Maxim ya kan kalau sekarang gitu kan. Kalau dulu kan saya enggak itu gitu. Udah gitu saya nggak nawar, saya naik aja tuh uang. Saya bawa uang itu 75.000 waktu itu ya. Saya waktu itu bawa uang 75.000. Saya tuh biasanya uang pas gitu ya, bawa 100 apa kemana-mana. Ini mah ya pikir saya udahlah mau ketemu dengan pendeta biasa gitu kan. Pikir saya udahlah biasa aja, nggak terlalu spesial banget gitu, pikir saya gitu kan Pak Bray. Nah motor jalan, tibalah sampailah di tempat yang dituju. Mas, sampai, kata si tukang ojek. Oh iya Pak, pas ketika mau bayar ya, Pak 25.000 ya. Si tukang ojek bilang apa? Udah dibayar Mas sama orang tinggi besar. Beneran Pak? Iya, sumpah demi Allah, kata gitu kan si tukang ojek itu. Oh ya, saya bilang. Itu uangnya saya lihat jelas banget 25.000, nggak kurang nggak lebih. Singkat cerita, saya di ujung gereja ada tukang ketoprak, tukang bakso. Ya, saya sudah pernah kesaksian di Miracle TV sama di Pak Yusuf Manebulu awal-awal pandemi gitu ya. Nah, saya itu duduk di ujung, pikir saya udah ketinggalan. Nyampe gereja itu udah jam 10 lewat 20 menit, ya kan. Udah masuk. Udah mereka udah dengar saya ngedengar puji-pujian, kedengeran sih ngedengar suara musik genjreng gitulah ya. Kalau dulu kan nggak ngerti, kalau sekarang kan ngerti. Itu adalah drummer gitu kan, drummer sama gitar sama ada orang pujian WL gitu kan, pemimpin pujian, worship leader gitu. Saya telepon Pak Pendeta itu, nggak diangkat, di SMS nggak dibales, di BBM nggak dibales. Ternyata dia di silent, ya kan, emang orangnya disiplin banget, dia orang Chinese gitu kan. Saya duduk di ujung gereja, Pak, ketoprak berapa satu porsi? Satu porsi waktu itu 6.000. Pak,
ketoprak ya, 1 porsi. Dari 1 porsi, saya bilang, Pak, 6.000 ya? Iya, dari 1 porsi. Saya jujur, waktu itu saya nggak makan ya. Rasa saya makan tuh makan 1 porsi. Tiba-tiba saya makan ketoprak sampai 6 porsi. Kata orang jualannya. Katanya, kamu edan ya? Kamu gendeng ya? Enggak. Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba, Mas, bakso dong. Nah, kok kamu makan bakso? Tadi kan udah makan ketoprak, 6 piring. Nah, bakso nih dari 1 mangkok juga sama sampai 6 mangkok. Bakso waktu itu 7.000. Si tukang ketoprak ngoceh nih di samping tukang bakso. Iki wong edan, iki wong gendeng. Saya bilang, Mas, saya nggak edan, saya nggak gila, saya nggak gendeng. Kalau gendeng diajak ngobrol itu nggak nyambung. Ini makan nyambung, ya kan? Sampai tukang bakso bilang gini, iya juga sih. Kalau orang gila katanya, kalau orang stres diajak ngomong nggak nyambung. Ini mah nyambung, Pak. Saya itu bukan nggak gila, nggak stres. Saya bilang, saya itu waras. Saya bilang gitu kan. Nah udah. Di ujung gereja sampai saat ini masih ada. Di gereja lama saya masih ada tukang teh botol. Kang, saya bilang, saya teh botol dong, 1 botol, dari 1 botol sampai 6 botol. Bakso dari 1 mangkok sampai 6 mangkok. Ketoprak dari 1 piring sampai 6 piring, 6 porsi. Nah, udah tuh mereka udah ngoceh-ngoceh tuh tukang bakso, tukang ketoprak. Kok kamu minum banyak juga ya, katanya. Badannya kecil, waktu itu saya kecil karena belum menikah kan waktu itu. Badan saya masih inilah ya, nggak terlalu kayak sekarang agak gemukan ya. Kalau sekarang kan udah punya istri, saya berisi gitu ya. Pipi saya juga dulu mah nggak gemuk gitulah, kayak gimana gitu. Tapi sampai saat ini pun saya kelihatannya masih muda gitu ya. Masih kayak umur, kata orang-orang sih masih umur 35, 20, 25. Padahal saya udah 41 ya. Udah lebih lah dari itu gitu lah. Nah, waktu mau bayar, tukang bakso sama tukang toprak, Pak Dek, pinten, saya bilang. Sosokan saya ngomong Jawa, emang karena saya bisa ngerti dikit-dikit lah. Katanya, dibayar, kata sampun dibayar. Hah, serius? Ketoprak kan waktu itu harganya 6.000, 6 kali 6 ya, 36.000. Itu saya sangat bingung. Terus bakso 7 kali 6 ya. Itu uangnya sangat jelas semua. Saya bilang, Pak, berapa? Saya bilang gitu kan. Si tukang ketoprak bilang gini, 3 kali 6 kan, teh botol di ujung juga, teh botol. Saya bilang, Mang, berapa teh botol? Teh botol 3 kali 6 kan, 18.000. Dia bilang gini, udah dibayar, serius? Udah, katanya, ini uangnya nih 18.000. Siapa yang bayar? Orang yang tinggi besar. Serius, saya bilang di situ. Terus saya tanya lagi, tukang ketoprak, ya kan, 6 kali 6 gitu kan, 36. Itu sangat jelas sekali. Sangat jelas sekali, Pak Bre. Saya bilang, kok beneran? Saya bilang. Bakso lagi. Pak Dek, pinten bakso? 7 kali 6, 42. Itu uangnya jelas. Saya merinding nih, beneran. Saya merinding sampai bulu kuduk saya bangun ke atas nih. Saya kaget. Ojek tadi dibayarin 25.000, jelas sekali. Teh botol dibayarin, semuanya uangnya jelas. Itu benar-benar real ya. Saya nggak kepikiran kalau misalkan waktu itu saya foto-fotoin, karena kan waktu itu nggak kepikiran kalau untuk bersaksi kayak sekarang gitu ya Pak Bre. Kalau sekarang saya apa-apa saya foto gitu kan buat bukti. Banyak orang bersaksi, mana buktinya? Kalau sekarang begitu, saya harus itu kan. Karena kan dulu kan kita nggak ngerti kalau untuk jadi Kristen tuh kan ikut Tuhan tuh untuk bersaksi gitu kan. Saya nggak ngerti dia kan. Makanya waktu pertama kesaksian di gereja gemeteran. Apa yang mesti omongin gitu kan. Nah, si tukang ketoprak, si tukang bakso, yang tukang warung teh botol juga udah dibayar. Beneran, saya bilang gini, jazahullahu khairan katsiran ya Pak, semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak. Waktu itu si tukang bakso bingung, panjenengan mau ngapain kesini? Katanya gitu. Saya bilang saya mau ketemu orang. Itu di situ. Oh itu gereja loh, katanya gitu. Ya pokoknya saya nggak ngerti. Pikir saya itu pendeta biasa gitu kan. Udah selesai. Saya telepon pendeta, saya WA, saya bukan WA, saya telepon. Saya BBM, saya SMS nggak dibales sampai dari jam 10 lewat 15 menit sampai jam 3 ya.
Saya tuh orangnya bosan menunggu biasanya Pak Bray. Biasanya saya orangnya bosan menunggu. Kalau ini saya tinggalin gitu kan. Nah, udah selesai jam 3 nih. Kan udah dibayar tuh semua tuh. Teh botol ya kan, bakso, ketoprak gitu kan. Saya merinding nih, bulu kuduk saya bangun nih di leher. Saya bilang gini, Pak Pendeta keluar, Kosim di mana? Suara dari belakang kenceng. Itu yang kamu cari, itu yang kamu cari. Saya dari jarak jauh, saya liatin. Oh iya, ini benar semalam orangnya nih. Terus saya tanya, Bapak, apakah benar Bapak yang semalam? Apakah Bapak yang tadi telepon saya? Dia bilang iya. Dia bilang apa? Iya, saya Pendeta Asin Sodikin. Nama Chinese-nya Liu Cicin, Chinese Kalimantan. Oh iya, benar saya liatin. Saya itu sampai saya liatin, oh iya benar. Dia rangkul saya, peluk saya, tapi saya merasa bukan dipeluk beliau. Merasa bukan dipeluk beliau. Saya merasa dipeluk sama Tuhan. Dia bilang gini, udah minum? Udah Pak. Saya waktu pas habis makan ketoprak, padahal saya merasa makan satu porsi ya. Makan bakso pun juga merasa satu porsi, minum teh botol juga merasa satu botol. Saya bilang, udah makan Pak di depan, udah minum juga. Dia makanya ketawa. Ternyata, saya baru tahu, ternyata Tuhan Yesus itu datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Ya, saya puji Tuhan. Tuhan itu buat saya segala-galanya. Sampai saat ini saya bilang, saya mengucap syukur. Tuhan itu buat saya baik banget. Sampai saat ini pun baik. Sampai saat ini pun, detik ini pun. Saya nggak pernah mengeluh dan saya juga nggak pernah dalam arti nggak pernah bersungut-sungut karena saya tahu Tuhan Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Nah, Pak Asin ngajak saya ke gereja ke dalam, yuk masuk kata gitu kan, ya masuklah ke gereja. Saya sempat astagfirullahaladzim, namanya baru-baru pertama masuk gereja gitu kan, namanya baru-baru gitu. Saya kan nggak tahu gitu, masuk ternyata gereja itu kayak biasa gitu ya. Ternyata saya kira kayak masjid gitu ya waktu itu. Nah, tiba-tiba saya lagi duduk, ya kan, dibelokin kepala saya, bener-bener dibelokin gitu kan, trek ke belakang arah kiri. Saya bilang, Pak, ini seperti yang semalam saya lihat. Kok ini ngedip? Di gereja itu kan ada foto Yesus pakai mahkota duri, ya kan, yang lehernya miring ke kanan gitu kan ya. Saya bilang gini, Pak, kok itu ngedip ya ke saya? Saya bilang, terus dia ini gitu loh, ngedip matanya. Terus Pak Pendeta Asin bilang gini, wow, Kosim mau dipakai Tuhan. Saya bilang, pakai apa Pak? Pakai Tuhan. Tumbal ya? Bukan, kata gitu kan. Dia ketawa tuh. Saya sampai kayak gimana gitu kan. Dia bilang bukan pakai tumbal. Kosim nanti mau dipakai Tuhan. Wow, baru kali ini kata Pak Pendeta. Baru kali ini foto Yesus ngedip. Kosim ini adalah spesialnya Tuhan, kata Pak Pendeta Asin ya, yang gembala saya yang dulu baptis saya. Saya nggak ngeh kalau saya mau dipakai Tuhan gitu, istilahnya saya mau melayani gitu kan, mau seperti sekarang bisa kesaksian. Dulu boro-boro kesaksian, istilahnya boro-boro saya naik mimbar, gemeteran ya kan, yang ada keringet, ya malu gitu kan, grogi gitu kan, gak kayak sekarang udah lancar gitu ya, karena udah terbiasa gitu. Dia bilang gini, wow, baru kali ini kata Pak Pendeta, Kosim melihat foto itu ngedip. Berarti Kosim dipilih Tuhan. Waktu itu saya nggak kepikiran gitu. Udah pikir saya udahlah selesai. Minum, ya udah saya minum. Dia doain saya kedap, cungak celinguk gitu kan ya. Terus Pak Asin bilang gini, Tuhan, anakmu datang ke rumahmu hari ini. Namanya Muhammad Kosim. Dia doa gitu. Saya langsung tek gitu kan. Kayak saya gimana gitu. Saya bilang, kok saya kayak merasakan apa ya, kayak asing gitu. Enak banget gitu didoain gitu, saya enak. Dia pegang tangan saya, pegang kepala saya gitu kan, Pak Pendeta itu. Saya merasa saya itu dijamah Tuhan gitu, kayak dari ujung kepala itu sampai ujung kaki itu adem gitu ya, kayak waktu pertama dipeluk sama beliau gitu. Saya di situ merasakan merinding banget waktu itu, merinding. Nah, udah pikir saya udahlah selesai Pak Pendeta. Udah selesai lah gitu ya. Ternyata panjang ya, Pak Bray. Saya pulang, dia bayarin tuh, kalau itu jelas dibayarin 20.000 itu 20.000 jelas. Pak, katanya anterin ke Kalideres ya teman saya, kata Pak Pendeta. Iya Pak, dianterin tuh saya naik ojek, dibayarin itu mah jelas, uangnya cash, saya yang bayar. Nah, udah Pak, makasih ya Pak, saya bilang. Saya waktu itu bilang, selamat siang Pak, saya nggak ngerti kan, salam gitu. Makasih ya Pak. Apa yang terjadi, saya pulang di kosan saya. Di kosan saya itulah saya
Malam itu saya masih sholat maghrib ya, sholat isya, sholat tahajud, masihlah menjalankan gitu kan. Karena kalau di muslim itu kalau ada keperluan, kalau ada kemauan, kalau kita punya niat gitu kan, kalau misalnya kita mau ada apa-apa tuh selalu sholat istiqoroh, sholat tahajud gitu ya, supaya apa-apa terkabul gitu kan, doa kita terjawab gitu. Nah, saya pikir udahlah. Nggak tahunya kakak saya telepon, Cim kamu di mana? Saya di kontrakan A. Saya bilang kenapa gitu kan? Kalau orang Sunda bilang kunaon, saya bilang pulang heula katanya, pulang dulu gitu kan. Oh ya udah, saya bilang kenapa emang? Tuh ibu nyari kamu terus, nanya-nanyain kamu terus gitu kan. Ibu saya waktu itu masih hidup ya, sekarang udah meninggal 5 tahun yang lalu meninggal. Saya bilang kenapa gitu kan? Saya pulang tuh, pikir saya udahlah biasa aja gitu kan. Ternyata saya dibuat kayak dikejar-kejar Tuhan. Saya benar-benar dikejar Tuhan. Sampai ke kampung itu saya pulang ya, ke kampung saya, ke rumah saya di Banten. Saya bilang gini, kenapa Bu? Ini mata katanya nyeri wae, kata gitu kan, sakit terus katanya. Saya bilang kan kemarin udah berobat sama saya. Ya waktu itu maaf ya Pak Bre, kita percaya dukun ya kan. Sampai berobat itu habis, inilah pokoknya banyak lah. Mata ibu saya itu kayak katarak, tapi bukan dibawa ke dokter, bilang biasa aja gitu kan. Ya udah, saya bilang ya udah kita besok ke dokter. Ternyata ibu saya itu dibawa ke dukun sama kakak saya. Ya kan, dibawa ke dukun, dikasihlah katanya minyak tanah gitu kan. Keluarlah nanahnya gitu. Saya bilang, Bu, ini mah kok kayak minyak tanah, dibakar nyala terus si minyak. Wah, ini mah ibu saya bilang, ibu saya ini mau ngerusakin mata ibu saya bilang gitu kan. Terus kata ibu saya, oh katanya sakit terus, tiap malam gak bisa tidur tuh dia tiap malam. Ketika saya ini ngerenung gitu kan, saya ngerenung, saya nangis juga tuh, ngerenung, saya nangis. Saya bilang, ya Allah, saya bilang kenapa ibu saya begini? Udahlah, saya mau sholat tahajud lah, saya bilang waktu itu kakak saya bilang, udah di rumah itu kan cuma saya, kakak saya gitu, ibu saya gitu kan. Saya pulang, udah gitu malam itulah Tuhan datang ke saya. Saya mau sholat tahajud gak bisa, ya. Peci nggak bisa nyangkut, sarung juga nggak bisa diikat, air juga ngalir, ya kan, air dari kampung saya kan dari gunung ya, dari gunung lah, airnya itu benar-benar masih alami sampai saat ini. Di tempat kita nggak ada pam, itu airnya benar-benar dari mata air gunung asli gitu. Nah jam 3 itu saya mau sholat tahajud, nggak bisa mengapa-ngapain, pokoknya sarung nggak bisa nyangkut, peci nggak bisa nempel di kepala gitu kan. Saya bilang ada apa ya gitu kan. Terus air juga nggak bisa ngini gitu kan. Tiba-tiba dari jendela rumah saya itu kan lobang-lobang kebuka gitu. Suara bilang gini, hai anakku Kosim, hai anakku Kosim, 3 kali. Hai anakku Kosim, ikutlah aku, ikutlah aku. Saya baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum gitu kan. Terus, Bu, saya bilang nggak denger nggak? Suara enggak, kata ibu saya nggak dengar apa-apa gitu kan. Masa sih Bu? Saya bilang seorang kencang begitu. Enggak, itu lembut datang ke saya itu. Hai anakku Kosim, hai anakku Kosim, hai anakku Kosim. 3 kali. Saya dulu jujur hatam Al-Quran tuh nggak pernah saya baca artinya ya. Kalau kita ngaji itu kan nggak pernah dibaca artinya gitu kan. Tiba-tiba Al-Quran saya dari meja itu jatuh gitu kan. Jatuh. Di situ tuh ada huruf 4361. Saya kan hafal gitu kan. Saya hafal gitu kan. Nggak lihat buku sampai sekarang pun saya ini di luar lagi saya lagi di rumah makan ini, nggak belum nyampe rumah Pak Bray, karena tadi macet saya turun buru-buru. Nah Al-Quran itu ajur 4361 yang berbunyi gini, wa innahu la ilmu li saati falatam taruna biha wa tabi'uni hada siratim mustaqim, yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu memberitahukan tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu tentang hari kiamat. Ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Tiba-tiba Pak Pendeta Asin SMS ke saya. Yohanes 14:6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksud saya apa ini ya? Saya bilang gitu. Ngerenung saya tuh di situ. Ini maksudnya apa? Saya di situ langsung kaget gitu. Saya langsung tuh. Saya tanya besok pagi, wak saya udah meninggal sekarang. Wak, semalam saya dapat Al-Quran ini. Jangan dibaca, kata wak saya bilang gitu. Udah meninggal. Dia jangan dibaca katanya. Saya bilang kenapa?
Pokoknya kamu jangan dibaca. Kalau kamu dibaca, kamu jadi orang Kristen, kata, jadi orang Kristen gitu kan. Kalau orang Sunda kan Kristen gitu. Saya bilang, masa sih, Wak? Saya bilang, nggak mungkin lah, saya sekali Islam tetap Islam. Saya bilang gitu kan. Nah, ya kalau kita secara manusia, kita nggak ini gitu loh. Ya, nggak masuk akal lah gitu. Saya nggak nyangka mau sekarang seperti sekarang gitu kan, jadi Kristen. Emang nggak pernah berpikir, untuk pikiran saya tuh nggak pernah berpikir saya untuk jadi Kristen gitu kan. Ya namanya aja, makanya nama Muhammad Qasim, kata orang-orang, kamu harus ganti namanya, kata gitu. Teman-teman saya yang Muslim, teman-teman sekolah, ya teman-teman madrasah saya bilang, kamu ganti agama, katanya. Apa ganti agama, ganti nama dong, katanya, jangan Muhammad Qasim, bikin malu. Ya sampai sekarang saya nggak bisa pulang ya Pak. Nah udah gini, saya bilang gini, kenapa Wak? Kata saya bilang, udah pokoknya nggak usah dibaca. Udah, dari situ saya kontak sama Pak Pendeta, Pak, kok ini firman Tuhan ini sinkron ya, berhubungan dengan Alkitab. Saya bilang, kan saya nggak pernah pegang Alkitab. Pak Pendeta kirim gitu kan. Ternyata itu dia doain saya, karena kan jiwa, kata dia, penting gitu. Saya kan nggak ngerti kalau waktu itu jiwa-jiwa. Nah, Pak, boleh nggak saya, Om, saya bilang, boleh nggak ketemu Om? Oh boleh, katanya. Di mana? Ya udah, kita ketemu di DM, di Daan Mogot Mall. Kan saya di Kalideres kan dekat, cuma berapa menit gitu kan. Ya udah, jam berapa Qasim? Sekarang di mana? Kata dia gitu. Aku masih di Kulon Pak, masih di Banten gitu kan. Oh ya udah, saya tunggu jam 10 ya, katanya. Kan mall itu kan buka jam 10. Saya di situ tuh dari Pandeglang, dari kampus saya tuh pagi ya. Saya dari situ tuh pagi. Kata dia, saya tunggu jam 10 karena mau ada rapat yang bekas acara kemarin. Dia bilang gitu kan, bekas acara KKR kemarin gitu. Oh iya Pak, siap. Aku bilang, Om, ya udah. Saya datang, nyampe situ, saya nyampe DM itu Daan Mogot Mall jam 8:30. Pas mau masuk ke DM Mogot, ternyata ketemu di toilet. Ya, Qasim udah di sini, kata gitu. Oh iya Om, saya bilang, ya udah kita ke atas yuk, katanya. Mau makan apa? Enggak Om, saya nggak pernah kepikiran untuk makan. Saya kesini mau ketemu Om, saya bilang itu. Semalam itu ada surat ini, saya bilang. Terus udah gitu Om juga kirim saya Alkitab, apa namanya, ayat ini. Saya bilang, waktu kan nggak ngerti firman gitu kan, taunya ayat ini gitu. Dia bilang ini, Qasim mau dibaptis nggak? Wah, langsung nawarin baptis. Enggak lah, saya bilang gitu kan. Ya udah gini aja, kata Pak Pendeta, Qasim belajar dulu, saya nggak mau maksa, katanya. Nah udah, saya tuh pikir ketemu dia tuh mau nanya-nanya, ternyata nggak nanya. Saya malah cuma bingung gitu kan, apa yang mau saya tanya, apa yang mau saya sampein gitu. Ternyata saya di situ kayak dibuat nggak berani gitu, kayak emang saya rada pemalu gitu. Udah bilang gini, Qasim mau makan? Enggak Om, saya bilang. Udah makan saya tadi di Kalideres di terminal, saya bilang makan soto. Oh gitu ya, iya. Udah. Ada cuma beli minum doang kan, beli teh tawar doang gitu, es tawar gitu di restoran itu. Udah. Sim, kata dia gini, saya mau rapat gitu. Oh iya udah Pak, saya bilang, Om nggak apa-apa, ya udah saya pulang. Dia ngasih ongkos ke saya tuh. Sim ada, saya bilang, dia bilang gini, ini buat ongkos. Nggak usah Om, saya juga bawa kok, karena saya kan masih punya simpenan kan, bekas saya PHK gitu. Nah udah gitu dia bilang, udah sampai ketemu ya, datang dong ke gereja. Ya saya bilang, datang ke gereja, emang saya udah ini gitu kan, istilahnya belum apa-apa udah nyuruh datang ke gereja. Nah udah selesai di kosan itulah saya ngerenung. Saya bilang, saya sempat ngerenung. Kata dia langsung gini, Pak Pendeta langsung bilang gini ke saya, Qasim besok datang ya ke gereja. Teman-teman pada nanya, teman-teman, emang saya punya teman di gereja? Ih, saya bilang amit, saya bilang gitu kan. Enggak lah, saya bilang gitu kan. Saya belum kepikiran untuk jadi anak Tuhan gitu, belum kepikiran untuk jadi Kristen. Nah malam itu saya sholat maghrib, sholat isya. Habis sholat isya saya sholat istiqoroh. Saya bilang gini, ya Allah, kalau benar agama Kristen itu menjamin hidup saya untuk keselamatan, maaf ya, kita bukan mencari kekayaan. Nomor 2 ya, materi. Saya bilang, kalau benar agama Kristen ini menjamin hidup saya di akhir kelak, saya bilang, masuk saya ke dalam kerajaan sorga. Waktu itu kan sorga, saya bilang, saya mau ikut, saya bilang, mengikut engkau Isa Al-Masih, saya bilang. Tapi kalau misalkan Islam ini menjamin hidup saya, ya kan, keluarga saya tetap di Islam, karena agama yang diridhoi itu hanya agama Islam, agama yang paling benar lah ya, agama penyempurna, seperti tadi khotbah tadi yang di acara apologi tadi itu. Nah saya bilang gitu kan, udahlah, saya bilang, saya minta tanda ya Allah. Saya bilang, Pak Bray mau tahu nggak, ketika saya minta tanda itu jam 3 pagi ya, jam 3 pagi. Saya bilang, ya Allah saya minta tanda.
tiba-tiba datang salib ya, antara 5 senti ya, 5 senti, 5 senti. Dia datang lewat dari samping. Saya merinding. Itu salib terang banget, mengkilat, ngeluarin cahaya gitu. Saya bilang, wow, beneran ini, saya bilang, tanda yang saya minta. Saya bilang gitu, Pak Bre. Beneran ini ya Allah tanda yang saya minta. Kenapa enggak Nabi Muhammad yang memberikan tanda, ya kan? Karena kan kita selalu istilahnya minta doanya apanya kan ke Allah, tapi melalui Muhammad gitu loh. Saya bilang, kok ini ya, saya bilang, kok malah tanda yang datang salib gitu loh. Disitulah saya bilang, saya putuskan. Nah, saya telepon Pak Pendeta, Pak, saya bilang, saya putuskan hari ini saya mau ikut Kristen, tapi saya nggak mau baptis dulu, saya bilang. Dia bilang gini, nggak apa-apa, aku sih belajar dulu, kata Pak Pendeta. Nah, 2014 saya nggak lama saya ikut katekisasi. Saya karena dikejar-kejar suara gitu. Kamu besok ke rumahku nak, katanya gitu. Kamu besok ke rumahku nak, katanya gitu. Akhirnya Pak Pendeta bilang gini, Kosim besok ke gereja ya. Ada yang nanyain Kosim terus, penasaran sama Kosim. Dia cerita Pak Pendeta, saya waktu KKR katanya ada orang katanya melihat Tuhan. Dan dia itulah anak Banten, kata gitu kan. Udah, akhirnya saya datang, saya bilang, Pak, oke, saya ikut katekisasi. Apa sih Pak katekisasi? Waktu itu kan nggak ngerti gitu kan. Belajar gitu kan, supaya nggak sembarangan gitu, dikuatkan imannya gitu kan. Dia bilang, Qasim harus benar-benar banyak belajar, harus banyak mendalami Alkitab, harus mengerti tentang firman gitu kan. Jangan sampai setelah ini, maaf, balik lagi, kata gitu. Saya bilang, Pak, sekali Yesus tetap Yesus, saya bilang gitu. Saya nggak akan pindah ke lain hati, karena tanda itulah yang memberikan saya bilang, yang datang pada saya. Maaf, saya bilang, tanda yang lain nggak ada, hanya tanda salib itulah. Nah, di situ tanggal 18 April Jumat Agung 2014 saya dibaptis. Ketika belum dibaptis saya pelepasan. Saya kan maaf ya Pak Bre, dulu kan, nah di kampung saya kan diturunin sama kakak saya tuh kekuatan ya, kekuatan ilmu lah ya. Nah, udah saya dikasih ilmu sama kakak saya, diisiin gitu. Ya emang saya dulu benar-benar berani lah, kuat, walaupun istilahnya kecil saya berani gitu. Dikeroyok sama orang tuh nggak pernah kalah gitu. Nah akhirnya saya itu waktu pelepasan lepasin semua, pokoknya muntah lah. Sebelum baptis kan katanya baptis tanggal 18. Akhirnya saya pelepasan sakit 2 minggu. Saya bilang, kok saya jadi sakit begini ya? Waktu belum dibaptis saya udah kayak bahasa roh gitu. Kan gak ngerti saya waktu itu bahasa roh gitu kan. Kata pendeta, kok kamu belum dibaptis udah dipenuhi dengan Roh Kudus gitu kan. Ya, dia bilang, kamu nih orang spesialnya Tuhan. Beda katanya gitu. Saya sih bilang gini, puji Tuhan, alhamdulillah aja ya, waktu itu kan gak ngerti puji Tuhan. Nah udah saya dibaptis, abis sembuh itu saya dibaptis. Dulu ada mantan muslim juga, mantan dukun, itulah yang melepaskan saya. Dari tubuh saya itulah kuasa kegelapan itulah. Jimat saya keluar. Waktu itu ya, di jimat saya, kalung saya di perut itu saya buang, saya bakar, setannya juga mau nyekik gitu. Waktu mau dibaptis saya bakar sebesar inilah, sebesar tali handset ya, handset di handphone itulah. Digunting, saya bercekek sama setannya. Ketika dibakar dia mau nyekek saya bilang gini, Bu Gembala, saya bilang, Bu gimana doanya? Saya spontan baca ayat kursi gitu, bukan hilang, malah kata Pak Pendeta, Bu Pendeta, kamu baca dalam nama Tuhan Yesus doanya. Cuma begini doang, dalam nama Tuhan Yesus, engkau tidak berhak menyentuh aku. Itu doang spontan gitu loh. Itu bener, iblis itu nggak kena ke saya, itu nggak nempel gitu ya. Langsung saya patahin, saya gunting, saya bakar di tempat itu juga. Ketika dibaptis saya kayaknya di selam ya baptisnya. Ketika dibaptis di selam itulah saya kayak belut katanya. Lari gitu, habis dibaptis lari, dikejarlah sama Pak Pendeta bertiga. Benar kan Pak, kata si Pak Pendeta bilang gini, ada wakilnya. Saya dari tadi curiga nih katanya sama Kosim, takutnya waktu dibaptis kabur. Bener, kayak belut katanya. Saya pas dipegang, saya diangkat,
Saya nangis, saya teriak di atas, saya ngelihat burung dua, ya, ngelihat burung dua itu merpati. Saya bilang, Pak, itu di atas ada burung dua, terus ada tangan, saya bilang manggil saya gitu kan. Itu, wah, pokoknya itu benar-benar saya merasakan nggak punya beban, dan saya merasakan hidup saya itu di hari itu sukacita. Pokoknya hari itu benar-benar milik saya. Dunia itu milik saya beneran. Akhirnya disitulah saya bilang, sekali saya nangis nih. Kalau kesaksiannya saya mengalami kebaikan Tuhan, nangis. Disitulah saya benar-benar memutuskan ikut Tuhan. Tapi saya nggak terus terang ke keluarga saya. Saya masih pulang, waktu itu ya masih pulang. Kakak saya curiga, kok kamu nggak pernah sholat, Sim? Terus saya surat baptis saya titipin di ibu rohani saya, di orang Chinese Serang, ya, di ibu rohani saya Serang. Sim udah dibaptis, udah heboh lah nama saya dong. Nah, ada orang Pandeglang katanya terima Tuhan Yesus, ada orang Sunda katanya, orang Banten gitu kan. Udah di situ saya memutuskan ikut Tuhan, dan saya disitulah tahun 2015 saya menikah gagal. Berapa kali menikah saya gagal, Pak Bray, sama orang Solo, orang Bandung, ya sekampung saya juga udah seserahan. Sempat shock, saya sempat galau lah ya, dalam arti sempat galau. Karena udah ketahuan saya dari gaya saya ngomong, dari gaya saya udah nggak sholat, mereka melihat kok katanya udah beda, udah inilah gitu kan. Nah, tahun 2016 sama Pak Pendeta, Januari saya doa sama Pak Pendeta. Saya manggilnya sama beliau Papa. Pak, saya bilang, saya doain dong. Saya bilang gitu kan, saya satu pengen kerja, kedua saya pengen dapat jodoh. Saya bilang kalau bisa orang Chinese, sarjana ekonomi, saya bilang tinggi, putih, cantik. Saya bilang gitu loh sama Pak Pendeta. Apa yang terjadi? Saya tulis tuh dengan iman. Perusahaan, pekerjaan dan jodoh, ditulis lah. Kerjaan itu kan saya freelance terus dari itu ya, freelance. Akhirnya saya tulis jodoh. Pulanglah saya ke gereja. Di gereja kan saya tinggal di pastori. Saya kan bersih-bersih toilet, ngeberesin bangku gitu kan ya Pak Bray. Sampai saat ini pun saya orangnya gak mau malu apa adanya. Saya membersihkan gereja, menyapu gereja, membersihkan toilet. Saya orangnya gak mau gengsi, gak mau malu. Apa adanya saya ceritain. Pendeta bilang gini, wow ini bersih sekali gitu. Udah gitu saya bilang. Saya masuk ke kamar pastori, di bawah itu kan ada kamar. Di bawah itu ada kamar di bawah gereja, khusus saya doang gitu. Saya nyanyi, saya nyanyi, menyembah. Saya bilang, Tuhan, saya minta jodoh. Kalau bisa orang Chinese, cantik, sarjana ekonomi, tinggi, putih, cantik. Saya bilang gitu kan. Udah. Terus ada orang gereja, kamu nggak bakalan kawin. Dia kayak menghakimi saya gitu, kayak ngutuk saya gitu Pak Bray. Dia bilang, kamu gak akan kawin selama-lamanya, kamu akan menjadi bujang. Saya bilang gini, Tuhan patahkan perkataan-perkataan dia yang negatif ke saya. Kan saya dekat dengan Pak Gembala. Pokoknya dekat banget lah, udah dianggap anaknya beliau gitu. Sekarang sih anak rohani ya termasuknya. Saya bilang, kok Bapak bicaranya gitu ke saya, kenapa? Ya iyalah kamu tuh gak bakalan, katanya gitu kan. Oh, saya bilang, begitu ya, ternyata di Kristen juga banyak setan gitu kan. Bukan banyak malaikat gitu kan, kalau khotbah mah berbahasa roh, kalau nyanyian pujian berbahasa roh gitu kan, tapi kok mengutuk saya gitu. Udah saya semangat aja tuh, maju terus. Kata, sempat saya dulu mau balik lagi ke Islam gitu kan, karena kan waktu itu belum ngerti, imannya belum kuat. Saya bilang, saya mau baliklah ke rumah saya bilang gitu. Ternyata gereja juga banyak setan, banyak iblis saya gitu kan, sama saya ngomongnya kasar gitu kan. Dan saya itu selalu disindir-sindir. Tapi pendeta bilang gini, Sim jangan lihat manusia, pandang Tuhan. Andalkan Tuhan. Itu yang menjadi rema sampai saat ini pun menjadi rema ke saya. Udah, singkat cerita, 2016 November, saya di 2016 November, doanya terjawab dong Pak Bray. Saya di kamar itu saya doa. Terus saya dimimpiin sama Tuhan. Dimimpiin sama Tuhan bilang gini, ini yang akan menemani hidup kamu selamanya, tolong kamu jaga. Ini jodohmu, kata gitu kan. Ini jodoh kamu, kata Tuhan. Saya bilang, wow cantik nih gitu kan. Di mimpi itu udah diliatin saya wajahnya.
Saya ceritanya diundang, ya. Itu Tuhan bilang gitu ke saya langsung pagi-pagi saya bangun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, saya bilang. Saya bersyukur, saya bilang. Akhirnya, saya diundang, kan saya kuliah di STT ya. Saya diundang sama teman saya kuliah, Kang Kosim. Besok saya khotbah, Kang Kosim yang kesaksian. Aduh, saya bilang, jangan kok. Saya bilang, Om Cun, jangan, namanya kan Ko Markustan. Dipanggil. Dia awalnya dia tuh yang ngajak kesaksian. Saya bilang, kemana Om? Saya manggilnya Om, karena kan usianya dia udah waktu itu, saya kan ketinggalan mata kuliah banyak waktu itu kan. Saya ngikutin aja kuliah gitu, nggak dari awal semester 1, nggak awal. Saya ngikutin aja udah yang semester 5, semester 6 gitu kan di situ. Dia bilang, saya yang khotbah, kami kesaksian. Ketika saya kesaksian, itu cewek ngeliatin saya dari belakang. Padahal saya nggak ngeliat gitu Pak Bray. Saya nggak ngeliat. Dia katanya ngeliat saya, dia tuh, saya senyum ngeliat dia. Saya bilang, aneh, saya bilang. Saya nggak kenal gitu kan. Nah, besoknya itulah di mimpi. Tuhan bilang, ini yang akan menemani hidup kamu. Tolong kamu jaga. Saya bilang, iya Tuhan, saya bilang. Saya kayak interaksi gitu. Udah. Pagi-pagi dia BBM saya. Pagi-pagi BBM saya. Salam Kak. Saya bilang, Shalom, siapa ya? Saya Yulia Sandra. Ya, kamu tahu dari BBM saya dari siapa? Belum WA waktu itu, masih BBM sama SMS. Kamu tahu BBM saya dari siapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu sih? Saya bilang, aneh. Iya, katanya nggak tahu. Saya bilang, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di sini, katanya gitu kan, Tangerang. Oh ya udah. Kebetulan gereja saya juga di Tangerang. Saya bilang, ya udah, ketemu yuk. Saya bilang, abis ibadah. Tapi saya ibadahnya jam 10. Kamu jam berapa? Saya bilang. Saya bilang, kalau kamu duluan, ya udah kamu duluan tunggu gitu kan. Akhirnya tuh jam 12 saya beres-beres gereja, kan selesai jam 12 lewat seperempat lah ya, Pak Bray. Jam 12 saya beres-beres gereja, beres-beresin kursi gitu kan, buang sampah, biasalah. Kak, saya udah di mall, kata gitu kan. Oh ya udah, siap, tunggu ya Dek. Saya bilang, tunggu. Pertama ketemu dia Pak Bray, wow. Tuhan emang luar biasa buat saya. Baik banget ya. Itu emang jodoh dari Tuhan. Sampai saat ini pun saya mengucap syukur. Dia bilang, Kak, saya udah di sini. Oh iya udah, tunggu ya. Paling saya datang dari gereja saya kan ke mall kan deket, cuma 5 menit. Ya kan, nyebrang doang. Ya udah saya cari. Dia bilang, saya di ini ya Kak, katanya di The Coast. Oh ya udah di The Coast. Ketemulah Yulia Sandra ya. Saya bilang, iya, ini Yulia ya, iya. Kak Kosim ya, iya. Saya bilang, saya dari ujung kaki sampai ujung kepala saya liatin dia. Saya liatin dia gitu kan. Terus saya liatin dia. Saya bilang gini, wow, beneran ini, saya bilang. Yang semalam itu emang Tuhan liatin itu bener gitu. Kok wajahnya bener mirip gitu kan. Oh ini ya, saya bilang. Kamu beneran Yuli? Iya. Saya liatin tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Putih kan? Ya Chinese lah ya Pak ya. Pak Bray kan Cina kan isi saya. Papanya orang Cungkok asli. Kalau mamanya Jawa. Ada Jawanya dikit. Ya udah gitu. Saya liatin. Yuk duduk. Kamu makan apa? Saya bilang, terserah kakak. Dia bilang tuh. Udah makan tuh. Makan. Saya bilang gini. Kamu udah punya cowok belum? Belum. Terus kok tahu gitu ya, Tuhan itu emang ngasih anak-anaknya udah pasti yang terbaik lah. Oh gitu ya, saya bilang. Emang kamu mau sama saya? Saya bilang gitu, saya tembak tuh langsung Pak Bray. Emang kamu mau sama saya? Dia bilang, kalau kakak serius, saya juga mau gitu. Saya ini orang gak punya loh, saya ini orang susah loh, saya bilang gitu. Dan saya pun di gereja hanya melayani tanpa maaf. Saya bilang, saya tanpa PK loh di gereja. Kamu mau hidup sama saya, istilahnya susah senang bersama? Dia bilang mau. Akhirnya dapat 2 minggu, ya kan? 2 minggu saya suruh datang ke orang tuanya. Kak, katanya suruh datang sama mama. Ya udah saya datang tuh ke rumahnya dia. Salam, saya bilang, salam Bu, saya bilang. Iya, saya bilang. Terus dia bilang gini, kamu tinggal di mana? Di gereja. Orang tua kamu masih ada? Waktu itu ibu saya masih ada. Iya, ibu saya doang masih ada. Bapak saya udah meninggal. Saya bilang, oh gitu. Kamu kapan ngelamar anak saya? Hah? Ngelamar anak ibu? Saya bilang kaget. Bu, saya minta waktu deh 2 bulan. Udah gak usah lama-lama, kata mertua.
udah pada umur inilah katanya. Waktu itu kan umur saya waktu nikah itu 35 ya, 35. Udah gitu kan dia bilang udah nggak usah lama-lama, istri saya kan bedanya sama saya 3 tahun. Saya bilang gini, Bu, nggak nunggu dulu, saya bilang gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, calon mertua tanya, kamu punya duit gak? Saya dengan iman punya, padahal tabungan saya cuma 500.000. Tabungan saya itu 500.000, ya. Saya bilang, kata mertua, kamu punya duit 25 juta. Saya bilang dengan iman punya. Saya itu sebenarnya ya Pak Angel khawatir loh. Waduh, saya gimana ya, saya bilang. Gimana ya, saya bilang gitu kan. Udah saya ngobrol dengan Pak Pendeta, dengan Gembala. Pak, saya bilang saya punya kenalan nih cewek gitu kan. Islam apa Kristen? Kalau Islam saya nggak mau ya, nggak setuju, kata Gembala. Enggak lah, saya bilang orang Kristen lah pastinya. Orang Chinese malah, wow, kata pendeta. Luar biasa katanya orang Chinese gitu kan. Sarjana Pak, saya bilang gitu kan. Waduh, emang Kosim itu pilihan Tuhan, katanya gitu kan. Spesialnya Tuhan. Pendeta bilang begitu ke saya. Saya bilang gini, amin Pak. Terus punya duit. Saya dengan iman, punya. Akhirnya, saya nyanyi di kamar gereja di bawah. Saya baca firman, saya nyanyi. Bersamamu Bapa ku lewati semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Saya bilang, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Tuhan bilang apa? Anakku, kamu lari ke ATM. Di depan gereja saya kan ada Alfamidi ya, di Tangerang. Saya larilah ke ATM. Saya bilang, maksudnya apa nih lari ke ATM? Tiba-tiba saya cek, saya masukin ATM, saya masukin ke ATM, saya dalam nama Yesus, saya bilang gitu kan, dengan iman. Saya masukin, saya cek. Waktu itu belum ada M-Banking kan, saya nggak ngerti tentang M-Banking lah ya. Masih katrok lah gitu. Punya handphone pun juga bukan handphone ini gitu kan, kalau dulu BBM kan nggak kayak sekarang canggih. Dulu kan handphone Samsung saya itu kan belum ada apa-apanya lah gitu, cuma BBM, SMS biasa gitu kan. Ya pokoknya itulah. Saya masukin ATM, tiba-tiba mata saya kedap-kedip. Beneran ini 30.500.000. Itu ada 30.500.000. Nggak tahu dari mana. Tuhan emang benar-benar nyertai saya, Pak Bray, Bu Angel. Saya langsung, pendeta, saya pulang ke gereja, kata pendeta bilang ini, siap belum ngelamar? Siap Pak, punya duit? Punya, dari mana? Nggak tahu Pak. Saya tadi ngecek di ATM ada duit 30.500. Tabungan saya cuma 500.000. Nah loh, dari siapa? Kamu minjem? Enggak. Ya udah, gini aja, kata Pak Pendeta. Saya sumbang dari gereja 5 juta. Ya kan, saya sumbanglah dari gereja, dari Gembala. Terus Bu Gembala juga ngasih ke saya. Itu loh, luar biasa. Ceritanya saya ngelamar, nikah pun juga di restoran lah ya, mewah lah ya. Puji Tuhan ada. Saya waktu itu Babe Junaidi Salat yang mewakili, Bapak almarhum Maida, ya saya sebutin aja nggak apa-apa. Bapak Saifuddin Ibrahim yang mewakili saya, karena keluarga saya nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Waktu nikah di gereja rame dong, keluarga di kampung. Si Kosim jadi karestan, si Kosim kawin sama orang Cina jangan-jangan karena istrinya, katanya gitu kan. Udah, pokoknya banyak hujatan, sampai lurah pun juga. Lurah juga SMS ke saya, WA ke saya. Sekarang sih diblokir. Saya bilang, hidup saya, masuk neraka urusan saya. Saya juga nggak pernah minta-minta, nggak pernah nyusahin dia orang gitu kan, nggak pernah. Saya jujur selama di kampung juga saya nggak pernah dikasih dia orang makan. Kalaupun saya nganggur juga nggak pernah saya dibantu. Istilahnya udahlah, hidup urusan saya bilang gitu. Ya udah. Dapat berapa bulan, istri saya nggak hamil dong, kosong. Saya nikah Februari, Maret kosong, karena kalau nikah itu kan awal tanggal 7 Februari saya nikah.
Biasa kan dapat 2 minggu kan langsung hamil, karena ini enggak gitu, kosong. Saya rada was-was, ya kan, khawatir juga. Tiba-tiba saya doa, bukan doa. Saya pegang istri saya, perutnya, Dede lagi ngapain di dalam perut? Dede lagi ngapain? Saya bilang gitu kan. Kata istri, orang belum hamil, katanya belum apa-apa, udah ditanya, udah ajak ngobrol. Saya dengan penuh iman saya itu luar ini gitu ya, kencang gitu ya Pak Bray. Saya bilang gini Pak Seven, Dede lagi ngapain? Istri saya bilang, orang belum hamil kok diajak ngobrol. Saya bilang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kun fayakun. Mami percaya nggak? Soalnya saya dimimpiin sama Tuhan bilang gini, kamu akan punya anak cowok. Saya kaget dong waktu di mimpi itu diomongin begitu sama Tuhan. Saya bilang, beneran? Saya bilang gitu kan, karena orang bilang mimpi itu kan adalah bunga tidur. Kalau saya bukan bunga tidur, itu adalah mimpi yang nyata. Makanya saya sama mimpi itu selalu percaya, walaupun dibilang orang mimpi tidur. Kalau saya karena iman gitu kan, seperti Rasul Paulus, saya udah percaya gitu ya. Nah, istri saya dapat beberapa hari kemudian sakit, sempat tegang sama mertua. Saya tahu katanya Yuli itu begini-begini, karena saya tahu yang dari kecil ngurusin. Mak, saya bilang gini sama mertua, Mak, Yuli itu hamil, kamu tahu apa? Kata mertua. Tuhan ngomong ke saya, di situ dia diam mertua. Anak, saya bilang, yang di dalam perut ini anak laki-laki, saya bilang. Kayak Tuhan Yesus aja gimana sih, kayak Maria, ya kan, istilahnya gitu, kita seperti itu. Dapat berapa bulan, bener kan, hamil, tes tuh ceritanya, positif. Saya langsung teriak, Tuhan Yesus baik. Yes, saya bilang, saya jantan, saya bilang gitu. Saya cerita ke gembala, cerita ke teman-teman. Saya bilang, hamil istri saya. Saya bilang, puji Tuhan. Wah, sampai mereka, maaf, di gereja kan ada yang belum hamil berapa tahun, bertahun-tahun malah ya. Ada pendeta juga kaget gitu, kok bisa gitu kan. Ya, saya bilang, karena Tuhan itu selalu menyertai saya. Tuhan itulah Tuhan Immanuel. Tahsan innallaha ma'ana, saya bilang. Allah itu selalu beserta saya kalau di muslimnya. Saya bilang, Tuhan itu baik buat saya. Disitulah udah lahiran free ya dari Tuhan, puji Tuhan ya. Lahiran free, tapi omongan dari kampung itu udah ramai lah ya. Pikul salib juga berat ya. Sampai saat ini pun pikul salibnya juga sangat berat. Keluarga masih ngamuk ya. Pak Bray, saya bilang, saya untungnya udah pindah KTP saya dari kampung ke Priuk ke Cengkareng. Mudah dong, mau ganti agama nih ceritanya nih. Tuhan bilang gini, kamu harus ganti agama. Nama saya kan Muhammad Qasim. Udah begitu dari Priuk, Pak, saya ganti ke mana Cengkareng. Saya mau nikah capil itu ditolak. 6 kali ditolak. Ya, 6 kali ditolak. Kata orang capil, kamu nih nggak punya malu ya, muka tembok kamu, kata orang capil. Ya Bu, mau diapain lagi? Kamu tahu nggak, nikah itu harus seiman. Istri kamu ini Kristen, kamu ini Islam. Saya tanya ke gembala, Pak ini gimana? Saya udah nggak bisa nikah lagi nih. Akhirnya 2021 ya, saya belum nikah capil sampai sekarang. Mungkin akhir tahun saya nikah capil, Januari mungkin. Baru nikah di gereja. Kalau orang bilang nikah siri, tapi saya nggak nikah siri dong, karena udah resmi ada suratnya gitu kan. Waktu itu kan KTP saya masih muslim. Pindahlah saya ke sekarang ini di Tangerang. Gembala bilang gini, Sim, kalau pasti mau pindah KTP, bilang aja, saya ponakannya ibu dokter, katanya kan gembala saya dokter ya. Sekarang udah pensiun. Dia bilang gitu kan, bilang aja saya ponakannya ibu dokter, pasti. Akhirnya, ibu bisa nggak sih ganti agama? Dia bilang bisa katanya. Udah, saya dikasih nomornya orang capil. Ya udah datang, kata gitu kan. Datanglah saya ke capil. Bu, saya mau ganti agama, bisa nggak? Sebelum ganti agama, saya dokumen-dokumen saya siapin, saya doa. Tuhan, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Tolong Tuhan, permudahkan urusan saya ini Tuhan. Terlebih-lebih lagi Tuhan, saya akan mengganti KTP, mengganti agama, saya bilang gitu kan. Mengganti identitas saya dari Muslim ke Kristen, saya bilang gitu. Tuhan Yesus tolong, saya bilang. Engkau adalah Tuhan yang selalu berperan dalam hidup saya. Engkaulah yang selalu bertindak dalam hidup saya bilang gitu. Tuhan, saya anakmu Tuhan. Saya anak emasmu Tuhan. Saya doa dengan
iman saya sungguh-sungguh. Saya rasa deg-degan ada sampai capil. Selamat pagi Bu, saya bilang. Kosim ya? Iya Bu, saya apanya Bu Sri? Dia bilang. Oh saya ponakannya. Dia kan orang Jawa, saya orang Sunda. Ya kan? Jauh lah gitu kan, dia Kristen ya, saya Islam gitu kan KTP-nya. Kok ini pandai apa namanya di situ kelahirannya ini gitu kan. Dia Solo gitu kan, ibu dokter itu kan Solo. Iya Bu, saya ponakannya. Saya bilang, mama saya adanya dia, saya bilang gitu. Udah, dapat 1 jam KTP jadi agama Kristen. Kakak pun jadi 2021 kemarin. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan banget itu. Selesai gitu, Bu, KTP udah jadi Kristen. Puji Tuhan, syukuranlah saya di gereja, makan kecil-kecil. Udah, selesai. Singkat cerita, saya nginjilin orang di Facebook, ya. Saya orangnya kan saklek lah ya, dalam arti bandel gitu ya. Emang sih pakai hikmat. 2020, saya sebelum pandemi masuk ke Indonesia, bulan Maret kan pandemi. Saya nginjilin orang, waktu itu saya menangkan 1 anak Betawi ya, anak Betawi saya menangkan. Sekarang dia setia banget, rajin, dia juga militan banget ya. Udah pernah bersaksi juga, namanya Nur Alam, itu yang saya menangkan, dibaptis di gereja saya. Pikir saya gini, waktu saya itu belum kenal dia, saya nginjilin orang ya. Ternyata itu FPI, saya dijebak. Dia orang Palembang. Saya dijebak. Bang, ketemu yuk katanya di Facebook, ngobrol biasalah. Ngobrol. Ketemuan lah bulan Februari tahun 2020. Tahun 2020 ketemuan di Citraland. Kok bisa jadi Kristen katanya? Ya karena saya bilang Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi hanya 1 juru selamat yang menyelamatkan saya. Saya bilang gitu ke si 2 orang itu. Oh gitu ya Bang. Saya penasaran Bang, ternyata dia ngejebak saya. Makan siang di Citraland, saya dibawa keliling, dimasukin ke gudang. Ya, dimasukin ke gudang, saya digembok dari jam 11 siang sampai jam 3 pagi. Sampai jam 3 pagi, perut saya udah keroncongan, handphone saya diambil, dompet saya diambil sama 2 orang itu. Ya, udah gitu, saya disekap lah di dalam gudang itu, digembok dengan gembok yang besar. Itu gudang itu benar-benar serem tahun 2020 itu. Luar biasa itu Pak Bray. Di dalam gudang suara teriak-teriak, suara ngihi, suara setan, suara apa. Dalam nama Yesus saya bilang, jangan berisik kalian. Jangan ganggu saya. Terus gimana nih mau keluar? Saya nyanyi, bersamamu Bapak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. 3 kali saya memuji itu. Tuhan, saya bilang, saya ini anakmu Tuhan. Saya pengen pulang. Ini udah jam 3 pagi, saya bilang. Akhirnya itu gembok, pintu kebuka ya dengan gerbong yang sampai sekarang masih ada tuh di Kota Tua. Itu gembok copot, lepas, kalau bukan pertolongan Tuhan. Itu luar biasa. Saya nggak mungkin sampai sekarang, mungkin mati kali. Gembok copot, saya pulang, naik Grab ceritanya. Waktu itu kan masih rame-rame pandemi, belum ada pandemi. Mas, isi tukang becak kaget saya keluar dari gudang. Setan kabur. Ya kan? Udah gitu. Saya bilang, lari ke Alfamart. Mbak, boleh nggak saya pinjam handphone? Handphone saya dipaling orang, barang-barang saya diambil. Saya mau pulang ke Tangerang, pesenin Grab. Dipesenin lah mbak. Kalau sekarang kan orang curiga. Kalau dulu masih belum curiga. Dia bilang, Pak, ongkosnya 120.000. Udah nggak apa-apa, nggak usah mikirin ongkos. Yang penting saya nyampe rumah. Pulanglah sampai rumah. Nyampe istri saya pada ketakutan, mertua ketakutan. Kamu kemana aja, nggak ada kabar, nggak ada ini. Akhirnya saya sampai rumah, saya bayar ojek. Tuhan Yesus sertai saya, Tuhan tolong saya. Itu luar biasa, keren banget Tuhan.
Dan saya juga semakin cinta Tuhan Yesus dengan luar biasa, semakin cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Saya bilang gini, sekali Yesus tetap Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Hakim yang adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hanya Isa Hakim yang adil. Saya nggak pernah neko-neko dan saya percaya. Saya bilang hidup bagiku adalah, mati adalah bagi hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Saya udah nggak takut lagi. Sekarang pun banyak teroran dan pikul salib saya sampai saat ini pun belum selesai. Tapi saya tetap maju. Dan puji Tuhan ya sekarang ya pandemi. Bersyukur saya pakai masker gitu kan, kemana-mana pakai masker, pakai topi. Ya orang kan nggak begitu ngenalin saya gitu kan. Makanya kalau pulang pun saya masih diincar gitu, tapi saya tetap, karena Tuhan selalu bersama saya. Sampai saat ini pun saya nggak pernah neko-neko. Dan saya juga setiap mau ketabrak mobil, mau ketabrak apa, selalu dalam nama Tuhan Yesus. Mau ketabrak mobil berapa kali, emang kalau belum waktunya mati ya Pak Bre, gak bakalan mati. Makanya orang kan ketakutan corona. Mati itu bukan karena corona menurut saya. Kalau udah waktunya mati. Ya saya udah mau ketabrak mobil, mau ketabrak apa. Orang udah bilang gini, setan lu, babi lu, anjing. Sampai orang ngomong kasar. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus berkati. Itu sampai orang bawa mobil sampai mau saya dipukul. Saya bilang lah, saya kan saya nyebrang kan karena udah lampu hijau. Dia bilang, kamu tuh matanya picek. Tapi Tuhan dahsyat. Tuhan sertai saya, Tuhan jagai saya, Tuhan lindungi saya. Dan saya sampai saat ini, hari ini ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan orang corona kelaparan, saya puji Tuhan. Waktu pandemi, istri saya kena COVID. Mertua saya, istri saya, ipar saya kena COVID, saya nggak kena. Saya bilang, Tuhan, buat saya pandemi itu kecil. Saya mati nggak mau karena pandemi, saya mau mati karena Engkau Tuhan. Tapi puji Tuhan, semuanya sembuh. Ya, bantuan banyak dari mana-mana, puji Tuhan. Tapi saya tuh luar biasanya Tuhan itu buat saya segala-galanya, apapun terjadi buat saya itu, doa saya semua terjawab. Pengen ini saya terjawab. Dan saya bersyukur, saya bilang Tuhan Yesus itu keren banget. Tuhan Yesus itu dahsyat. Saya bilang sama orang-orang, manjada wajada, saya bilang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu buat saya sangat baik. Saya mah udah gak takut lagi sekarang. Mau ngapain juga udah tetap percaya Tuhan Yesus. Dan saya juga udah gak mikirin inilah, pokoknya mati pun juga saya udah masuk surga gitu. Kalau orang-orang bilang manjada wajah itu sungguh-sungguh gitu kan. Kalau barang siapa yang sungguh-sungguh mencari keselamatan pasti akan berhasil. Kalau itu kan saya plesetin ya. Manjada wajah itu kan artinya kan barang siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kalau saya enggak, barang siapa yang sungguh-sungguh mencari selamat, semuanya akan berhasil. Itu aja sih kesaksian saya, takut kelamaan. Pak Bre, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa, amazing. Wow, keren. Tuhan Yesus ya, amazing Pak. Saya tuh, saya ngedengarnya ikut mendalami gitu ya, sehingga saya merasa kayak merinding gitu. Dan, saya malah merinding Pak, ini sampai bangun semua. Dan kalau boleh jujur nih, saya merasa iri gitu karena kedekatan dengan Kang Kosim ke Tuhan Yesus itu luar biasa gitu. Sementara saya tuh tidak pernah mengalami sebegitu dekatnya seperti Kang Kosim yang alami ya. Saya pernah memang ketemu Tuhan Yesus, tapi tidak seinten Kang Kosim tadi bercerita ya. Luar biasa. Baik Kang Kosim, ini ada yang resen, ada yang mau berbicara, ada Pak Semut Langlang dan Pak Panda. Tapi sebelum itu saya mau iklan dulu nih sejenak. Yes, baik teman-teman, rekan-rekan setia WAFM dimanapun kalian berada, baik di YouTube, live chat atau di Zoom, untuk memberkati dan mensupport pelayanan Murtadin Muhammad Kosim, saya mengundang kawan-kawan, saudara-saudara semua dimanapun berada untuk menyisihkan sedikit
yang Tuhan berkati ya buat kita untuk pelayanan Pak Kosim. Kalian boleh transfer ke BCA dengan nomor rekening 5940 676659 atas nama Setiawati. Saya ulang, BCA 5940 676659 atas nama Setiawati. Nah, pada waktu transfer gunakan aja keterangannya MK, Murtadin MK Muhammad Kosim. Lalu nanti ditransfer angkanya dibikin seperti unik, angka uniknya. Misalnya gini, mau transfer 100.000 dibikin 100.001 ya. Lalu keterangannya nanti Murtadin MK Muhammad Kosim. Ya. Selain BCA, kita juga punya rekening BRI ya dengan nomor rekening 0427 0100 7601 532 atas nama Maimunah. Saya ulang, BRI 0427 0100 7601 332 atas nama Maimunah. Hal yang sama seperti di BCA tadi saya sampaikan. Jadi gunakanlah nominal unik ya, misalnya 100.000 jadi 100.001 ya. Lalu keterangannya Murtadin MK ya, MK itu Muhammad Kosim. Lalu ada juga satu lewat OVO juga bisa di 0896 5231 4639 ya, OVO 0896 5231 4639. Semua pemberian teman-teman, kawan-kawan semua, saudara-saudara semua akan diberikan semuanya ke Pak Kosim. Kami tidak ambil 1% pun ya. Maka gunakanlah kode dan nomor unik dalam mengirim uangnya ya. Misalnya 100.000 tadi saya sampaikan 100.001. Baik, itu aja. Kita tunggu ya teman-teman, sisihkan sebagian dari rezeki saudara-saudara semuanya. Tuhan juga mengatakan di dalam firman-Nya, lebih baik memberi daripada meminta. Kita belajar untuk memberi. Ya, baik. Kita kembali ke rekan kita yang sudah angkat tangan. Ada Pak Semut Lalang. Silakan Pak Semut Lalang, bisa dibuka mute-nya, mic-nya, maaf saya. Pak Semut Lalang. Ya. Halo, ya, selamat malam. Malam. Ya, pertama saya baru ngisi pulsa. Saya diteleponin tadi sama teman-teman. Apa nih telepon nih, kayak ada berita penting. Begitu saya isi pulsa, masuk pesan, wah rupanya Pak Garnet lagi ini, saya mesti diharapkan masuk gitu, kayak saya ngerti ya. Tapi aduh, saya baru ngisi pulsa. Dan saya masuk baru mau acaranya Pak Kosim. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kan Pak Garnet sudah menjelaskan itu. Terus kalau ada peserta yang payah-payah kali diajarin, ya udahlah. Kalau nggak bisa aku bilang tendang keluar, ya udah diituin aja, dibuat antrian aja. Karena nggak usah ngabisin waktu untuk menjelaskan yang seperti itu. Karena penonton kita kan banyak, bukan mesti orang yang ada dalam studio ini kan gitu. Jadi itu mereka kalau dibiarkan durasi waktu berjalan, orang juga merasa terbuang-buang waktu mendengarkan debat-debat yang nggak jelas kan gitu kan. Jadi dilewatkan aja orang-orang seperti itu. Nah, aku mau bilang secara singkat ya tentang banyak hal mau saya sampaikan ini. Teringatnya dengan Kosim tadi. Jadi saya pernah menyimpan jimat. Jimat itu dikasih teman saya bahasa Arab, tulisan di kertas. Nah, saya kantongi, terus saya gelisah. Kok gelisah saya karena saya kantongin. Beberapa hari saya kantongi, saya gelisah. Tapi pikiran saya tertuju ke kertas itu. Di situ saya merasa, ini kertas ini ada kekuatannya. Ada roh yang mendampingi kertas itu. Karena itu jimat-jimat kan. Nah, saya buanglah itu kertas. Itu saja kesaksian singkat saya. Jadi bukan kertasnya itu cuma media sebagai tanda bahwa kita ada roh jahat yang hinggap sama kita. Dan tubuh kita menolak itu. Sehingga kita gelisah ya. Dan itu saya buang baru saya tenang. Kemudian saya mau bilang sama teman-teman kita, banyak yang mengkritik orang-orang seperti Kosim ya, termasuk rekan saya juga, gak usah saya sebut namanya, YouTuber ya. Gak masa ada ketemu Yesus lagi, Yesus kan udah naik ke surga.
Inilah salah pengertian, saya bilang. Bahkan Tuhan Yesus katakan dia akan datang lagi untuk kedua kali. Kan begitu. Berarti buat Kosim kan dia belum datang. Buat orang-orang seperti Kosim kan belum datang. Maka datang dulu dia pertama kali untuk Kosim. Nanti datang lagi yang kedua, kan benar. Jadi pengertian Tuhan akan datang lagi untuk kedua kali tidak berarti dia tidak akan datang kepada orang lain. Kepada orang lain yang belum pernah didatangi, dia akan datang, nggak masalah. Datang itu bisa dengan Alkitab, kita memahaminya, atau datang secara langsung seperti yang dialami Kosim ya. Nah itu teman-teman jangan terlalu sempit berpikir, terus menuduh kesaksian seperti ini kesaksian palsu, nggak bisa begitu, ya. Dan Tuhan katakan dia akan datang 2 kali, ya dia akan datang 2 kali. Berarti kalau ada orang belum pernah dia datangi, itu akan menjadi kedatangan yang pertama gitu loh, ya. Nah, kemudian aku belum pernah mendengar kesaksian Ibu Sofiatul dan Ibu Yunita, aku tengok di sini. Apa bisa mereka ikut membuat kesaksian di sini kalau memang belum pernah buat kesaksian ya? Saya ingin mendengar itu. Sangat bisa ya, sekalian digabung kalau perlu. Nah, seandainya mereka nggak bersedia, aku mau bertanya dengan Pak Kosim. Kan bagaimana Anda menjelaskan kepada pihak Muslim, misalnya ada orang lain, tentang, karena pasti mereka akan tanyakan, mereka akan berpatokan pada Al-Quran gitu kan. Oh iya kan, itu kan Roh Kudus itu ciptaan, iya kan, Tuhan Yesus itu kan ciptaan gitu. Bagaimana Kosim menjelaskan itu? Menggunakan logika berpikir Al-Quran. Nah, itu pertanyaan saya. Seandainya ada Ibu Sofiatul dan Ibu Yunita nggak perlu bersaksi malam ini, tapi saya harapkan pertanyaan saya itu nanti saja gitu. Nah itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Luar biasa. Thank you. Terima kasih Pak Semut. Tuhan berkati. Berikutnya ada Bro Panda. Silakan Bro Panda. Ini cari jodoh juga kayaknya di chat nih. Bro Kosim. Saya juga ada kasus kayak begitu, nikah nggak jadi juga masalahnya. Itu gitu kenapa? Soalnya yang ngajakin cowok semua, makanya saya tolak. Itu masalahnya. Guys. Itu cuma kidding. Ya, kan mau bilang sama orang-orang yang nggak ngerti alam roh gitu loh. Mereka cuma sekedar baca, mengalami sama cerita itu beda. Kalau orang mengalami kayak Kosim, ceritanya singkat, jelas, padat gitu. Jadi cuman kalau kita berargumentasi dengan kalimat, cerita kita kepanjangan. Itu doang sih. Kalau orang ngalamin kan kita membicarakan satu orang sales atau satu orang manajer atau kelas Bu Sofi lah. Kalau cerita kan lebih cepat gitu, karena dia tahu semua dari atas ke bawah gitu. Kalau yang cuma baca buku kan teori gitu loh. Atau seorang olahraga kayak Kevin yang juara dunia, dia menceritakan soal segala macam itu lebih cepat gitu loh. Nempatin bola, cover, mindahin posisi gitu loh. Dia bisa ngejelasinnya lebih jelas gitu loh. Posisi badan lah, refleks lah gitu loh. Latih refleks seperti apa gitu. Nah seperti itu. Jadi kadang-kadang menurut saya kesaksian begini sih bukannya sebagai dasar, tetapi sebagai doping. Gitu. Dopingnya apa? Tuhan itu masih hidup. Bukannya dulu ada, sekarang nggak ada. Itu aja gitu loh. Dan juga saya juga minta sama Kosim, tolong doain dong cewek yang ngajak kawin. Oke, makasih God bless. Siap. Nanti Bro Panda, saya punya nomor handphonenya, nomor WA-nya Pak Kosim. Bisa private ya, Kang Kosim ya? Boleh. Kalau untuk mendoakan siap. Siap ya. Oke, berikutnya ada Pak Arya. Silakan Pak Arya. Tadi Pak. Ya, udah kedengaran suara saya?
Sudah. Jelas banget ya. Haleluya. Luar biasa kesaksiannya ya, Pak Kusim. Ya, Salam siap kenal Pak Bapak. Arya. Iya, Siap. sama-sama. Salam Orang Sunda kenal Pak. ya. Di Iya, saya mana? juga orang Sunda, Bapak. Sampurasun. Sampurasun. Di mana kawit? Kawitna orang asli nama orang Majalaya, Pak. Oh, Majalaya. Mohon. Iya. Abi orang Eh, Kulon, Banten. Kasar. Iya, Bapak mah orang Banten ya. Iya. Tidak usah terlalu ini Pak, kita mah spesifik ya. Karena ini mah Iya. sebenarnya rahasia-rahasiaan juga, Pak. Jadi ada beberapa poin persamaan sih ya. Tadi mah sudah disinggung ya kalau soal kesaksian bertemu dengan Tuhan kita itu. Tapi begitulah namanya Tuhan yang sebenarnya itu. Dia mah menemui kita ya. Itu bukti dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang nyata itu ya. Saya juga begitu. Amin. Bapak. Hanya mah beda cerita saja gitu. Hanya suaranya sekali bersuara dalam telinga saya, Pak Kusim gitu ya. Iya. Iya kan. Jadi yang sama tapi teman juga Murtadin, Pak. Dia mah butuh ongkos, Pak. Butuh ongkos lagi nggak punya uang, Pak. Ya. Tapi begitu dia naik angkot, turun dari angkot, supirnya nggak minta ongkosnya, Pak. Sampai berapa ya katanya? 2-3 kali gitu, Pak. Itu keajaiban bagi dia, Pak. Nah, dan kalau Bapak mah kan sampai Tuhan transfer uang ke Bapak mah ya. Iya dong. Kemudian yang kedua, jodohnya, Pak. Luar biasa juga Tuhan berikan ya. Jadi luar biasa berkat Tuhan buat Bapak. Ya. Amin. Iya. Doain saya, Pak. Saya mah bujangan Kristen, Pak. Emang tuh umur berapa tahun gitu, Pak? Belum menikah, Bapak. Ya. Masih muda ya? Aku mah udah kepala 4, Kang. Oh, masih muda lah. Masih muda, haleluya, terima kasih, masih muda. Saya ada teman sih Pak kalau mau bidan, umurnya 20. Waduh. Orang Sunda oke? Enggak, Jawa, orang gereja. Oh Jawa, oh iya. Oh, baik. Bapak, apa ya? Aduh, itu Pak. Luar biasa, Pak. Kalau Bapak mau sampai 5 jam kesaksian mas, saya masih nggak bosan, Bapak. Luar biasa, Bapak. Iya. Luar biasa. Jadi, teringat. Jadi Bapak Mas sekarang ini fokus ke pelayanan, Bapak teh? Sambil kuliah sih, Pak. Iya. Pelayanannya di gereja, Pak? Saya pelayanannya sekarang di JKI. Gereja ya, Pak ya? Iya, masa masjid. Haleluya. Iya. Maksud saya teh Bapak tidak lanjut bekerja kayak dulu gitu? Oh, ini masih ada rencana pengen mungkin Januari, Pak, karena saya dengar-dengar mau resesi, tapi saya sih nggak percaya dengan resesi. Saya nggak percaya dengan ramalan karena manusia itu karena kita anak Tuhan tuh dikasih berkat dan terang, ya kan, berkat yang istilahnya maaf ya, bukan bicara berkat materi ya. Kalau saya sih gini, kalau saya sih optimis orangnya dan nggak pernah pesimis. Karena apa? Tuhan itu selalu apapun yang saya minta Tuhan kasih gitu loh. Walaupun istilahnya saya nggak kaya, ya Pak Arya. Walaupun saya istilahnya nggak berlebihan, yang penting buat saya dan anak aja cukup lah. Tapi saya bilang sama Tuhan saya minta kerjaan deh. Makanya saya ini lagi ngelamar-lamar juga, kata orang-orang. Susah lah, umur 40, saya percaya aja nih, yakin aja deh itu. Oh, sama-sama ini Mas, kayaknya Mas sebayaan kita ya. Bapak mah juga sudah kepala 4 ya Pak? Iya Pak, udah kepala 4 Pak, kita udah pokoknya harus emang sih kita harus punya kalau bisa sih kata orang-orang mah 40 mah udah harus buka peluang lapangan kerja ya. Kalau aku sih yakin aja gitu. Udah ngelamar kemana-mana Pak, ada kali lamaran 100 lamaran udah lebih malah.
Ya, kita berusaha, Tuhan yang ini buka jalan. Iya. Kalau saya mau bertemu Tuhan kita, ditemukan Tuhan kita, saya mah lebih dulu dari Bapak, dari Akang. Itu saya mah dibaptis 2008, Pak. Oh, udah lila ya. Saya mah 2014, Ya, baru lila. 8 tahun. Ya, lebih lila dari Akang mah. Kalau keluarga aku mah apa? Hari keluarga Aduh, mah? Keluarga sampai sekarang tuh marah. Ya. Apalagi lurah. Katanya bikin malu kampung kan. Aduh, sampai saya bilang itu kan agama orang Indonesia kan dilindungi kan, agama Kristen kan dilindungi negara. Saya makanya awas katanya kalau pulang, sampai saya itu di Facebook itu yang dulu saya tutup, saya pokoknya saya di teror terus sampai pusing, sampai saya ketakutan juga. Ketakutannya udahlah saya tutup Facebook gitu kan. Malah pada inbox gitu. Bikin malu kampung, bikin malu lurah gini-gini. Gue sampai kakak saya aja bilang gini, kakak saya yang nomor 3. Dia ngomong Sunda ya, tapi ngomong bahasa Indonesia gini, kalau lu mati Sim jangan ngabarin gue, kata gitu. Kata kakak saya bilang gini, kalau lu mati jangan ngabarin gue juga gak ngabarin lu, kata kakak saya ngomong Sundanya kasar gitu. Saya bilang enggak lah, saya bilang saya juga gak bakalan ini gitu. Sampai sepupu saya bilang, itu kalau misalkan mati Kang Kosim katanya nanti pakai jas ya, mau rapat apa mau ini katanya, mau meeting gitu. Pokoknya dibully lah. Saya bilang bodo amat. Jadi Akang teh bisa balik ke imah kolot ke kampung? Gak bisa, udah 8 tahun sih. Itu bedanya ya Kang. Kalau saya mah sudah berdamai ya Kang. Karena kalau dulu mah sama udah digebukin Kang. Udah digebukin saya. Iya. Jadi kalau saya balik ke Majalaya sudah bisa diterima. Tapi kalau dulunya mah saya digebukin Kang. Ya. Puji Tuhan. Makanya saya takut. Menyatakan diri sebagai Kristen ya di tengah-tengah aki saya seorang kiai Kang. Kalau kakak saya yang pertama dukun, kakak saya yang pertama paranormal, yang kedua juga lumayan lah ustadz lah, yang ketiga Akang mah benar-benar asli orang Banten. Asli atuh Kang. Lamun diurang mah nu kutiran teh sirikan atuh Kang. Sirikan. Iya. Kalau di kita mah nggak sampai segitunya, di jimat-jimat gitu mah Kang. Ya. Iya. Ya gitu. Jadi apalagi ya, kayaknya mah udah sampai di sini dulu. Saya mah bagi-bagi sama teman yang lain. Pesan saya mah Kang, ya begitu ya perjalanan kita. Akang juga nyebutin kumaha naon kalakuan orang Kristen katurunan, bener Kang? Iya. Juga menyakiti kita juga ya. Terima kasih Akang juga singgung itu tidak apa-apa Kang. Ini keterbukaan ya. Ini juga pembelajaran. Benar. Betul. Ya kan. Ya kita mah nggak harus cerita yang perfect amat kan. Ya kita mah ada apa adanya. Tapi pointer yang pertama tadi itu. Inilah Tuhan yang sebenarnya itu. Dia menemui kita, dia melawat kita Kang. Kita mah orang sangat beruntung Kang. Orang sangat beruntung. Akang, ini terakhir mau saya kasih tahu ke Akang, 2 ponakan saya perempuan sedang di rumah saya sekarang Kang. Ya, puji Tuhan. Bulan Mei saya sudah asuh ya. Kebetulan kedua orang tuanya masih ada. Anak dari teteh saya Kang. Dua-duanya ini ya sudah sekolah gitu ya, kakak adik ini. Sebenarnya mah 3, yang paling kecil umur 3 tahun, yang laki ini mah 2 ya. Kakak adik kelas 4 SD sama TKB ya, sedang di rumah saya gitu. Saya asuh, maksudnya saya sedang tanggung pendidikannya dan hidupnya gitu ya. Mereka mah masih tinggal di Majalaya, jadi begitu bolak-balik Majalaya Bandung. Kalau saya mah ada sebut lokasi saya, jadinya di mana tinggal saya, Bandung. Baik Kang, itu jadi mari kita terus berjuang ya Kang, karena ada kolot kita, ada dulur kita yang harus kita menangkan ya Kang. Betul ya. Iya, kita amin. menang. Ya, luar biasa. Akang juga tadi nyebut doa dan puasa. Ya, doa dan puasa dulu kita masih Muslim, kita mampu puasa 1 bulan penuh, ya kan?
apalagi Iya. sekarang gitu ya, untuk memenangkan orang-orang yang kita kasih, yang kita ketemu, apalagi keluarga kita, darah daging kita, kenapa tidak, kan begitu. Dan saya mah ini ya, setelah sekian tahun ya, sudah belasan tahun, akhirnya muncul keluarga saya Kang ke rumah saya teh, ke imah saya ya, bawa 2 ponakan ini Kang, dan mereka masih betah Kang. Iya, ini mah sudah ada sekitar 2 bulanan saya sudah ajakin ke gereja Kang. Iya, ikut ibadah sama saya, temenin saya ini mamangnya ini gitu, ikutan ya. Dan di luar dugaan, kolot saya, aki saya juga orang tuanya tidak marah Kang, tidak marah. Ya. Enak ya. Iya, oke Kang, itu saja. Selamat sama-sama kita memikul salib Gusti Yesus Kristus. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Amin. Baik. Kang, anak jadi 1 atau 2 Kang? 1. Baru 1, si bule ganteng. Waduh, mantap, puji Tuhan. Ganteng anak saya. Nanti saya ya. foto, saya kirim deh ke Pak Abre. Siap. Ya, regenerasi. Ya Kang, seperti biasa saya kalau misalnya di acara ini, saya suka kasih 1 ayat ya. 1 ayat ini saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali 1 ayat sebagai pemberian, penguat. Saya ambil di Kolose 3 ayat 10 dan 12. Saya bacakan ya Kang. Atau boleh. Oh, boleh ya. Baik. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Luar biasa. Haleluya. Baik. Kang Kosing, ada lagi yang mau disampaikan? Ada teman-teman kita yang masih mau bertanya ke Kang Kosing? Ya, boleh. Silakan. Ditutup aja karena kini sudah mau 2 jam ya. Sudah mau 2 jam. Jadi biar supaya bisa di pre-record. Baik. Tapi kalau memang ada kata-kata terakhirnya ya silakan aja. Iya. Kang Kosim, kalau misalnya ada kata-kata terakhir silakan disampaikan sekarang Pak. Ya, pesan saya sih jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kita. Ya, karena semua itu, apa yang terjadi dalam hidup ini, semua serahkan ke tangan Tuhan Yesus. Itu aja sih Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. On fire. On fire, yes. In the name of Jesus. Kang Kosim bisa tutup dalam doa nggak? Boleh. Baik. Oke, siap. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan pada malam ini Tuhan, hamba telah melayani dan hamba juga telah bersaksi di Zoom ini Tuhan. Kiranya Zoom ini Tuhan Engkau berkati untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Berkati Pak Bray Angel dan Ibu Feni Tuhan, semuanya yang ada di Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal diam Tuhan, walaupun situasi yang saat ini yang sangat sulit, tapi kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa, banyak penuaian Tuhan pada hari ini, tahun ini juga kami percaya Tuhan. Dan Engkau juga terus Tuhan pakai Pak Bray, Bu Angel, semuanya Tuhan yang ada di Zoom itu, pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat, hanya Engkaulah Tuhan yang andalan kami, hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah Tuhan Yesus yang selalu memberikan kami kepastian, karena Engkau adalah Tuhan yang pasti, karena Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang hidup yang kami sembah. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Ampuni setiap tutur kata kami Tuhan, kalaupun kami pada malam ini Tuhan keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyempurnakan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sebentar akan berpisah. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makasih Kangko. Makasih. Aku live ya. Iya, makasih ya Bro Kosim. Makasih Bu Penny. Jadi saya ditanya oleh hakimnya, apa yang membuat kamu untuk meninggalkan kepercayaan kamu yang lama, begitu? Saya cerita, ya perjumpaan saya pribadi dengan Kristus itu. Terus dikatakan, ya pokoknya saya mendapat
ceceran yang sama lah dengan di dalam keluarga juga sama begitu. Jadi kata-kata yang tidak sedap. Saya cuman berkata begini, kalau dulu saya jahat, dulu hidup saya tidak benar, kalau dulu saya melakukan hal-hal yang maksiat, dan kalau sekarang saya bertemu dengan Kristus, saya menjadi orang yang berhenti daripada masalah-masalah dosa saya tadi, apakah itu perbuatan daripada setan? Jadi yang merubah saya itu karena saya mengalami pengalaman pribadi. Ya. Itu saja. Jadi sehingga hakim mengatakan, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Jadi Ya, puji nama Tuhan, sangat luar biasa kesaksian-kesaksian para murtadin yang telah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan dan juga menyampaikan akan cara Tuhan melawat mereka hingga mereka mengalami pertobatan dan pada akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Sobatku, itulah kuasa Tuhan. Ketika kita sebagai manusia beranggapan bahwa hal tersebut tidak akan pernah terjadi, namun kuasa Tuhan itu dan rencana Tuhan itu sangat berbeda. Sebab Dia tahu apa yang terbaik bagi setiap orang. Ya saudaraku, kini mereka telah dibaptis dan sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat. Mari kita doakan mereka agar iman mereka semakin bertumbuh di dalam Kristus, semakin kuat, dan kiranya apa yang mereka dapatkan dan juga persoalan apapun yang mereka hadapi, kiranya mereka juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka. Saudaraku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia, dukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara sekalian. Apapun pergumulan hidupnya diberkati selalu oleh Tuhan. Dan juga mari kita doakan teman-teman yang selalu menyampaikan akan Injil kebenaran lewat media sosial, baik itu teman-teman kita yang murtadin dan juga teman-teman kita dari Apologet, dan juga para pendeta-pendeta yang telah menyampaikan akan kebenaran, para penginjil dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati mereka, berikan hikmat bagi mereka, memberkati setiap tutur kata kalimat yang keluar lewat bibir mulut mereka, agar apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lontarkan kiranya membawa suatu keberkahan dan suatu keajaiban bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mereka belum mengenal akan keselamatan yang sesungguhnya dan Tuhan yang benar. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa dukung dan juga support channel ini biar channel ini semakin berkembang, semakin dikenal banyak orang, agar semakin banyak orang yang mengenal akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, serta mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap orang. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih dan shalom, sampai jumpa di video kami selanjutnya.